Oke, baiklah. Makasih banyak Mbak Julia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya ya. Dan senang banget bisa menjumpai teman-teman semuanya, para pegiat UKM, para pengusaha, para pebisnis ya di siang hari ini. Dan luar biasa ya, saya senang banget dengan kehadiran teman-teman di sini. Kenapa? Karena di tengah kesibukan keseharian kita ya, ngurusin bisnis itu kan banyak banget rutinitasnya ya. Tapi teman-teman bersedia untuk ngeluangin waktunya ya selama kurang lebih sekitar 2 jam ke depan untuk duduk nih di ruangan kita masing-masing ya, dan kita akan belajar menimba ilmu dari beberapa expert yang sudah siap untuk berbagi dengan kita semuanya ya. Dan atas kesediaan teman-teman, atas semangat belajarnya, atas antusiasmenya, saya ucapkan makasih banyak, tepuk tangan ya buat kita semuanya ya. Oke, baiklah. Di sini saya juga sudah melihat ada beberapa kawan-kawan yang sudah memperkenalkan diri ya di sini. Saya coba mau menyapa mungkin beberapa ya. Ada Mas Bayu dari Boleh Dicoba Digital, ya. Kemudian juga ada Mas Radityo Ihsan, kemudian Mas Firza Ibrahim, ya. Kemudian ada Mas Arga Gema Aridala, ya. Oke, nah masing-masing di sini sudah saling memperkenalkan diri. Silakan teman-teman yang lain yang belum memperkenalkan dirinya boleh ya. Silakan perkenalkan dirinya di kolom chat. Siapa tahu mungkin dari situ ya, selain bisnis kita makin dikenal oleh sesama peserta, juga mungkin ada peluang kolaborasi nih yang bisa kita lakukan baik dengan sesama peserta ataupun dengan jurnal ya. Dan teman-teman sekalian, untuk mendampingi teman-teman untuk memfasilitasi event kita selama 2 jam ke depan, izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fahmi Fauzi, tapi silakan panggil saya dengan nama tengah saya, Fahmi ya. Atau kalau misalnya mau pakai embel-embel boleh pakai Kang ya, Kang Fahmi ya, karena saya orang Sunda asli gitu ya. Dan saya adalah founder dari nextplus.id, itu adalah konsultan bisnis UKM yang juga selama ini siap mendampingi bisnis teman-teman UKM, dan saya pun tentunya adalah salah satu orang yang mulai ini lagi melihat nih ya, jurnal ini kayaknya salah satu software yang menarik nanti untuk saya gunakan di bisnis saya. Saya akan lihat nanti gitu ya. Dan teman-teman sekalian, di hari ini kita akan sama-sama menimba ilmu, mendapatkan sharing dari kawan-kawan dari expert ya yang sudah menerapkan beberapa strategi khusus di bisnisnya. Nah, ini teman-teman yang sudah siap untuk berbagi dengan kita adalah orang-orang yang selama ini bergelut di bidang retail. Nah, kita tahu banget bahwa retail itu punya tantangan yang sangat luar biasa. Salah satu tantangannya adalah bagaimana bisa mengelola stok dengan baik sehingga putaran stoknya optimal, ya, sehingga nanti omsetnya optimal dan profitnya pun bisa optimal. Nah, pastinya ada strategi manajemen khusus nih ya, strategi tertentu ya yang dilakukan oleh teman-teman para ahli ini ya gitu ya, yang nanti akan saya undang untuk sharing dengan teman-teman semuanya. Ya, dan yang pertama yang akan saya undang untuk sharing adalah dia adalah seseorang yang menjadi CEO dari sebuah brand yang beberapa tahun terakhir ini menjadi saya harus mengakui ya, brandnya beliau ini adalah brand yang sangat fenomenal ya, karena bagi saya pribadi ya, ini saya cowok gitu kan ya, dengan usia rentang 25 sampai dengan 40 ya, yang mana menurut saya memang bagian dari segmennya beliau ya gitu ya. Dan saya merasa bahwa produk-produknya dia ini kayak gue banget gitu. Ya, gue banget ya. Nah, kayaknya kalau pakai itu tuh bangga gitu. Nah, dia adalah Mas Muhammad Yuka Herlanda, CEO dari Brodo ya, CEO dari Brodo. Dan Brodo ini menurut saya adalah one of the next great Indonesian global brand. Nah, nanti kita lihat ya apa aja yang bakal beliau sharing. Saya coba undang dulu nih Mas Yuka Herlanda. Silakan Mas Yuka. Nah, apakah sudah online? Nah, saya persilakan buat menyapa kawan-kawan dulu, Mas Yuka. Halo. Halo Mas Yuka. Assalamualaikum, selamat siang Mas Yuka. Selamat siang. Nah, gimana kabarnya nih? Sehat, Kang Fahmi, apa kabar? Alhamdulillah. Wah, ini lagi di mana nih? Di rumah atau di outlet mungkin? Ini lagi di kantor, tapi sendirian. Oh, iya. Nah, Kira WFO berarti tetap ya? Nih ya? Sebenarnya WFH, tapi karena takut di rumah koneksinya kurang oke, jadi ke kantor. Oke, jadi khusus buat teman-teman ya berarti ya? Ngecek kantor udah lama banget nggak ke kantor. Takut ada
penunggu lain. Takut kantornya ngilang ya gitu ya. Iya, tiba-tiba. Oke, baiklah. Nah, teman-teman sekalian, Mas Vika Hernanda sudah siap nih untuk berbagi dengan kita semuanya mengenai strategi gitu ya. Apa sih yang Brodo terapin terkait dengan strategi manajemen SKU dan inventory untuk memaksimalkan perputaran stoknya. So, tidak berpanjang lebar lagi, mari kita sambut bersama Mas Yuka Herlanda. Silakan Mas Yuka. Terima kasih Kang Fahmi atas waktunya. Terima kasih juga jurnal dan teman-teman. Izinkan sharing ya sebentar tentang pengalaman saya. Pertama mendirikan Brodo dan menavigasi isu-isu yang sekarang sedang terjadi nih. Pertama saya bukan ahli di bidang ini. Hanya praktisi aja karena kebetulan background saya ini sama sekali nggak nyambung dari apapun yang kita bahas hari ini. Background saya itu teknik sipil, jadi kalau untuk urusan bikin gedung, bikin jembatan saya bisa, cuman untuk bikin sepatu, bisnis dan lain-lain ini kita sama-sama masih belajar dan ini cuma mau sharing aja apa yang telah kita lakukan sampai saat ini. Nah sebelum mulai, saya punya tujuan untuk nambah follower Instagram saya sendiri, jadi di sini ada Instagram saya, jadi tolong di-follow, biar suatu hari bisa jadi influencer juga. Bercanda. Kita mulai aja ya. Mungkin awal-awal saya akan, biar belum tahu Brodo itu apa, saya itu siapa, mungkin sekitar 5 menit atau 4 menit saya mau bahas tentang Brodo, dan setelah itu lebih ke practical knowledge-nya. Nah, semua berawal dari kisah yaitu sebuah penderitaan yang dimana ini dia masalah saya. Jadi untuk orang Indonesia kaki saya itu cukup gede ya. Jadi saya biasa pakai sepatu ukuran 46 dan karena saya main basket juga, jadi nggak pernah seumur hidup itu pakai sepatu kulit. Susah banget cari sepatu kulit yang sesuai sama ukuran saya dan sesuai dengan ukuran dompet saya juga. Nah kebetulan mulai berasa waktu kuliah di mana kita harus tampil formal. Nah, disitulah muncul tiba-tiba, aduh kayaknya harus punya sepatu kulit, dan nggak ada nih sepatu kulit yang terjangkau, nomor satu. Yang kedua, desainnya keren menurut saya, dan ketiga, cukup sama kaki saya. Dan kebetulan kuliah di Bandung, di situ ada daerah namanya Cibaduyut, akhirnya kita coba-coba, saya sendiri sama partner yang dari dulu punya gairah untuk berbisnis, tapi tidak punya ide. Jadi kedua ide itu kita kawinkan, sehingga jadi deh brand sepatu. Bener-bener nggak ada planning yang terstruktur atau apa, pure dari penderitaan kita masing-masing. Tapi selama kita berjalan, kita mulai bikin sepatu, jualan lewat event, jualan lewat, dulu masih zaman Facebook dan BlackBerry ya, betapa lamanya kita memulai bisnis. Di situ kita mulai mempelajari, oh ternyata dunia sepatu seperti ini, dunia online itu seperti itu, dan banyak sekali tantangan yang kita temukan, dan banyak sekali opportunity yang kita temukan. Nah, salah satu tantangan yang menurut saya menarik itu adalah salah satunya ini. Jadi ada fakta-fakta menarik nih. Di antara 1, 2, 3, 4 brand billion dollar di bidang fashion apparel ini, selain warnanya merah dan hitam, kira-kira apa kesamaannya? Ini karena saya nggak bisa dengar suara teman-teman, saya jawab sendiri aja ya. Bukan karena mereka sama-sama luar negeri, bukan sama-sama mereka brand besar, tapi mereka ini punya pusat produksi di Indonesia. Dan bisa dibilang beberapa produk-produk penting mereka itu diproduksi di Indonesia. Contoh Adidas, sama saya juga penggemar bola, Adidas Predator itu yang dipakai di lapangan itu dibikinnya di sini, di Indonesia. Jadi itu membuktikan bahwa betapa kerennya negara ini dalam memproduksi produk-produk seperti sepatu dan fashion. Nah, cuman di situ saya menemukan, wah ini ada sesuatu yang nggak fair nih, ada yang bermasalah nih, yaitu di mana, oke, kita secara ekonomi berkembang, dalam 10 tahun terakhir bagus banget pertumbuhan ekonomi kita. Yang kedua, kita punya sentra produksinya, jadi peluangnya itu besar sekali. Yang ketiga, tapi kita nggak punya nih brand lokalnya yang mampu bersaing secara global. Padahal tadi secara opportunity kita besar, secara produsen kita besar, tinggal brandnya aja nih belum ada yang bisa global. Jadi berdasarkan itu, akhirnya saya milih, ya udah deh kita coba jalanin. Maybe one day you can be like them, like Nike or Adidas. And
ya kita meramaikan kancah dunia persepatuan internasional. Karena tadi mereka ini produksinya di sini, jadi tidak menjadi isu untuk kita rakyat Indonesia sendiri untuk bisa bikin brand asli Indonesia untuk di global. Nah, ini sebenarnya agak sedikit menarik juga, jadi fakta-fakta yang ditemukan bahwa di Indonesia ini kita tuh produsen keempat terbesar di dunia untuk sepatu. Ganti-gantian, nomor 3, nomor 4. Jadi sekitar 5-6% sepatu di dunia itu bikinan Indonesia. Maksudnya jarang-jarang loh kita bisa top 5, jarang-jarang prestasi positif. Jadi betapa besarnya potensi kita sebagai negara untuk bisa menjadi basis sepatunya dunia. Nah sayangnya emang ini kita masih dianggap bukan sebagai pemain, tapi sebagai penyimak. Jadi kita bukan pembuat brandnya, tapi kita tukang jahitnya. Jadi itu membakar api semangat nasionalisme saya. Seenggaknya kita mencoba deh ada brand Indonesia yang bisa bersaing di global suatu hari nanti. Sehingga berdirilah brand saya Brodo, dan situ kita dalam hari pertama langsung ambil keputusan let's go online karena di situ potensi terbesarnya. Nah ini kira-kira best sellernya kita, jadi saya mau sengaja biarin ini lama-lama biar semuanya tertarik mau belanja Brodo. Jadi emang kita basisnya sepatu kulit, jadi tahun-tahun pertama kita gunakan untuk jualan sepatu kulit, dan sampai sekarang masih best seller, dan sekarang pelan-pelan kita mulai transisi ke sneakers, dan sebentar lagi akan ke sport shoes. Nah kalau gitu, setelah hampir 1 dekade berbisnis, ini kira-kira saya fotonya kurang lengkap, tapi waktu itu salah satu puncak yang menjadi kebanggaan kita yaitu menjadi salah satu merchandise buat Asian Games, dan sekarang kita punya toko ada 8 dan ratusan karyawan, partner vendor pun ada jumlahnya puluhan. Kemarin juga sempat digunakan sama PSSI untuk sebagai sepatu di luar lapangannya. Jadi yang tadinya itu mimpi-mimpi di masa-masa kuliah pelan-pelan akhirnya bisa terwujud, dan itu bukannya gampang tapi penuh dengan penderitaan juga, penuh dengan sakit-sakit dan penuh dengan pembelajaran. Nah, kira-kira apa aja sih pembelajarannya, terutama kaitannya dengan situasi saat ini ya. Nah, kita fast forward ke 2020. Jadi untuk kasih sedikit konteks, pertumbuhan bisnis Brodo sendiri bisa dibilang cukup konsisten ya, growth-nya walaupun tidak eksponensial luar biasa, tapi konsisten. Karena emang tadi kita melihat ada segmen market untuk usia tertentu yang kita rasa butuh nih sepatu yang affordable tapi keren juga. Nah, namun di 2020 ini berbagai macam plan kita terpaksa harus ditunda dulu karena kejadian COVID-19 ini, yang bisa dibilang Desember kita sudah dikasih warning sama partner vendor dari luar negeri, ini hati-hati ada virus di Cina segala macam, dan kita rasa ya udahlah pasti nggak akan masuk lah, biasa denial lah ya. Dan plan seperti semula, ekspansi, hiring, plan buka toko berjalan seperti semula. Januari, Februari berjalan selayaknya normalnya, namun saya masih ingat Maret, itu pertengahan Maret diumumkan ada PSBB, dalam waktu seminggu sales kita langsung drop cukup signifikan nih, terutama di bagian store, karena hampir 50% penjualan kita itu dari store. Nah itu terus terang yang terjadi nomor satu adalah kita galau dulu ya. Kita stres dan panik dulu, cuman setelah masa panik dan stresnya lewat, kita sama-sama mengakses kira-kira strategi apa nih yang perlu kita lakukan dan fakta-fakta apa aja dulu yang perlu kita kumpulkan. Nah, pertama sih terus terang kita langsung berkesimpulan ini udah pasti ekonomi akan shrink. Nggak ada lagi namanya pertumbuhan di atas 5%, target-target pemerintah itu kita rasa itu akan disimpan jauh-jauh. Agak sedikit denial kalau kita masih berharap ekonomi bisa tumbuh, jadi kita akan sadar bahwa demand pasti akan berturun, terutama untuk barang-barang non-esensial seperti sepatu. Maksudnya non-esensial itu seperti apa? Kalau misalkan, kalau simpelnya adalah kalau nggak beli sepatu, orang masih bisa hidup nggak? itu versi simpelnya kita. Orang masih bisa hidup, apalagi PSBB orang pada di rumah. Nggak perlu sepatu. Lebih penting adalah makanan, bahan-bahan pokok, alat-alat kesehatan, alat pelindung. Jadi kita sadar demand kita pasti drop nih. Jadi kita harus adjust. Yang terakhir adalah PSBB, offline sales pasti disappear, hilang. Nah, itu diperkuat juga dengan fakta-fakta begitu PSBB berjalan, begitu lockdown ekonomi berjalan,
Banyak nih ada headline-headline yang kita kumpulkan terus-menerus, terutama di bagian sepatu ya. Tiba-tiba teman-teman vendor kita melakukan PHK masif, ada pabrik sepatu Nike sampai hampir 5.000, ada yang pindahin pabrik, macam-macam, ada yang cancel order, ada pabrik yang itu udah menjadi cerita yang klasik ya, terutama buat brand-brand lokal yang persiapan untuk Ramadan dan mereka udah tahu bahwa Ramadan ini kayaknya nggak akan seperti semula, jadi banyak yang cancel order, impact-nya pabrik tutup. Kalau pabrik tutup, kita juga nggak bisa produksi, susah-susah gampang, dan ternyata di luar negeri pun sama juga impact-nya. Contoh nih yang paling spektakuler, employment rate-nya Amerika ya, di atas 2 digit dalam waktu singkat. Itu nggak pernah terjadi, terakhir terjadi di Great Depression tahun 30, atau pas di virus flu Spanyol 100 tahun yang lalu. Setelah itu ya udah kita udah mengumpulkan brutal facts-nya, kalau gitu oke, action plan-nya seperti apa. Nah, kita sadar di bisnis, bukan kita, saya sadar di bisnis Brodo ini erat kaitannya dengan inventory. Jadi ada di urusan permainan cash flow dan inventory. Menurut kita inilah yang bisa membantu kita menang atau justru malah membunuh kita. Karena buat bisnis retail seperti kita, cash kita itu tertahan di inventory, dan perputaran inventory, penjualan itu semua harus seimbang. Sekarang kita tahu secara demand berkurang dan pelan-pelan secara supply akan berkurang nih. Tadi pabrik-pabrik pada tutup. Jadi strategi seperti apa kita mengulur benang kusut ini nih? Nah, emang untungnya kita emang dari awal ini terbiasa agile. Jadi kita desain bisnis model Brodo ini biar bisa adaptif termasuk perjanjian dengan vendor. Makanya ongkos produksi kita lebih mahal dibandingkan teman-teman karena kita lebih memikirkan agility dibandingkan margin. Nah, yang pertama adalah ini nih, fokus nih, nomor satu, yang penting cash flow dulu. Yang penting duit masuk, jangan kalah sama duit keluar. Kalau demand-nya itu turun, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita punya aset, yaitu dibentuk inventory kita. Jadi yang kita lakukan, kita melakukan sale nih, pelan-pelan. Karena kita nggak pernah bulan Maret itu sale, tapi kita sadar Ramadan itu mungkin akan tough, dan inventory kita udah kita build untuk Ramadan, jadi kita melakukan diskon pelan-pelan. Pelan-pelan banget, bener-bener hati-hati. Soalnya kita nggak mau terlihat seperti panik. Dan itu harus dibungkus melalui storytelling. Macam-macam alasannya, ceritanya itu udah tim marketing kita paling jago. Yang ya tadi nomor 1 sama nomor 2 udah dijawab ya, inventory level itu harus dikurangi pelan-pelan biar cash bisa kita hold. Seenggaknya kita lebih prefer kita pegang cash dibandingkan pegang inventory. Jadi beberapa inventory yang kita rasa jualannya lambat, kita liquidate jadi cash. Terus negotiate sama stakeholders. Stakeholders itu siapa aja? Tadi vendor yang tadi ya kita biasa melunasi dalam waktu sebulan, tiba-tiba kita minta waktu perpanjangan 2 bulan. Dan kita negosiasi, oke, perpanjang jadi 2 bulan, nanti kita tambah lagi deh, quote-unquote bunganya. Berapa persen, sekian persen. Jadi untuk menunda pembayaran itu kita lakukan. Dengan tim juga, dengan tim stakeholders nggak cuma vendor, tapi dengan tim maksudnya ya negosiasi gaji, negosiasi THR, itu kita lakukan juga untuk cutting cost, nomor 4. Jadi selain penundaan pembayaran, kita cutting cost segala macam, dari retail sampai internet pun kita negosiasi, apapun yang bisa kita negosiasiin. Karena kesimpulannya adalah untuk beberapa bulan, bahkan pragmatis ya, tahun ke depan, kuncinya adalah untuk bertahan hidup. Karena di balik krisis ini pasti ada kesempatan, satu, itu kita percaya. Yang kedua, dengan kita bertahan hidup aja itu sudah jauh lebih unggul dibandingkan yang lain. Karena nanti kita rasa levelnya akan kembali ke 0 lagi, akan kembali ke 0 lagi nih permainannya. Nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih kecil. Semua itu akan mulai dari titik yang sama lagi pada saat situasinya kembali normal. Itu kepercayaan kita. Nah, ada satu yang menarik, yaitu work from home dengan memanfaatkan segala macam digital platform seperti yang kita lakukan sekarang ini, malah menjadi titik cerah buat kita karena decision making bisa sangat cepat sekali, dan tim jadi terbiasa untuk make quick decision making karena kita semua sudah tergabung dalam satu digital platform. Dan itu penting untuk agility tadi.
decision making benar-benar cepat, dan kita melakukan evaluasi yang tadinya biasanya per bulan, sekarang bisa per 3 hari, per 4 hari. Dan situ malah kita rasa, wah produktivitas jadi naik sekali. Makanya kita decide sekarang di internal kita untuk work from home sampai akhir tahun. Jadi sampai keadaan normal. Kalau masih belum normal, diperpanjang aja terus. Karena kita lihat, oh ternyata produktivitas malah naik. Ini ada yang kita temukan ya sebenarnya, ini prinsip dasar banget, yaitu disiplin dan systemized proses. Karena kalau tidak, karena dengan melakukan work from home ini kadang-kadang ada saja sistem atau proses yang tidak terkontrol, makanya butuh disiplin. Terus terang itu kelemahan kita ya sebagai company yang masih baru dan isinya anak muda semua, ini menjadi culture kita sebagai undisciplined. Jadi ini saya buat untuk mengingatkan diri sendiri juga, karena pada akhirnya akan berakibat kepada waste. Kalau waste itu tertumpuk satu persatu, lama-lama bisa membunuh kita juga. Nah, ini slide terakhir nih, cuman ini kesimpulan menurut kita, dan bisa diikutin bisa enggak, tapi tadi ada kata kuncinya, kita prefer margin kita kurangi untuk agility, karena kita tidak tahu nih, kita nggak bisa predik 2 bulan lagi terjadi apa, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, bahkan tahun depan. Jadi kita tetap harus agile, sehingga ada tiga poin yang menjadi penting, yaitu pertama rapid iteration. Jadi kita tidak boleh lagi nih bikin produk yang kayaknya nggak laku. Jadi kita lakukan sebelum launching produk, kita pasti akan ngetes dulu ke pasar, ngetes ke best customer, kita tes, make sure bahwa produk ini benar-benar bisa oke. Setelah itu kita terconfirm, produksinya benar-benar dikit banget, karena vendor kita punya minimum quantity, berarti satu model sekian ratus pairs. Kita cuma minta lebih sedikit lagi, tapi harga kita mahalin, produksinya, margin lebih kecil. Dengan itu kita lebih safe. Tiba-tiba barangnya nggak laku, oke, nggak masalah. Tiba-tiba barangnya laku, nah baru kita bisa mulai produksi lebih banyak lagi. Jadi namanya rapid iteration. Itu hanya bisa dilakukan kalau kita domestic manufacturing, kalau produksinya di lokal. Saya yakin hampir semuanya produksinya lokal juga ya. Tapi kalau teman-teman yang produksinya di luar negeri, itu nggak bisa melakukan sistem ini. Yang terakhir sih sebenarnya kuncinya digitally native ya, karena bisa dibilang growth online kita year on year justru naik. Walaupun growth offline kita turun, year on year kita online-nya naik. Jadi itu jadi kata kunci nih. Menjadi bisnisnya online secara cepat. Nah, dengan mengawinkan 3 poin ini, kita rasa ini jadi strategi paling tepat ya, untuk Brodo tentunya, untuk menavigasi apapun ketidakpastian yang terjadi ke depannya. Jadi, mungkin sih itu ya, sampai situ aja. Terakhir, YOLO. You only live once. Ini saya coba, misalnya saya punya mentor-mentor bisnis, coba ditanya, ini gimana nih, apa nih harus kita lakukan? Mereka sendiri matanya sama paniknya dengan mata saya. Dan ini mereka bukannya orang-orang sembarangan pula. Jadi akhirnya, wah ini mereka pun tidak tahu jawabannya. Jadi pada akhirnya yang penting bersyukur aja, ini kita masih sehat, masih diberi, masih bisa tidur, masih bisa makan, itu aja udah harus bersyukur deh. Jadi yang penting tenang dulu, mapping keadaan, mapping fakta-faktanya, dan mulai atur strategi. Nah, paling sih sampai situ aja. Nanti saya kembalikan lagi ke Kang Fahmi. Nggak sabar pengen dengar sharing dari yang lain. Oke, baiklah, luar biasa. Tadi kasih aplaus dong teman-teman ya buat Mas Yuka Herlanda ya. Nggak kedengeran nih aplausnya nih. Nggak apa, kan tetap aja kita energinya tetap mesti maksimal Yuka. Siap. Oke. Nah, teman-teman sekalian, nanti bagi teman-teman yang memang ingin mengajukan pertanyaan, ya saya persilakan untuk boleh mengajukan pertanyaannya di kolom chat box di situ ya. Silakan teman-teman bisa lihat di situ ada di kanan bawah ya, ada logo tanda tanya. Nah, silakan teman-teman klik itu dulu, baru kemudian ketik pertanyaannya ya. Dan nanti saya akan pilihkan beberapa pertanyaan ya untuk diajukan pada Mas Yuka. Oke. Nah, sebelum saya melanjutkan ke bagian berikutnya, saya mau tanya dulu nih, ya mumpung sebagai moderator kan punya kesempatan istimewa buat nanya duluan ya. Nah, Mas Yuka, ini menarik banget ya. Jadi bagaimana strategi yang tadi diterapkan menghadapi situasi yang sebetulnya asing bagi semua dari kita gitu kan? Ya tadi Mas Yuka bilang bahwa nanya ke mentor, ya mentornya juga sama, bingung gitu ya. Ngomong ini situasi baru bagi kita semua kan gitu ya. Nah, tapi kan setidaknya selama
selama 3 atau 4 bulan ke belakang tadi sudah ada beberapa strategi khusus yang diterapkan oleh Mas Yuka, utamanya untuk memastikan inventory-nya, stoknya itu berjalan dengan optimal, begitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kalau kita kaitkan dengan konteks pemanfaatan teknologi, ya, pemanfaatan teknologi gitu ya. Teknologi seperti apa sih yang Mas Yuka terapin dan itu ternyata memberikan dampak yang signifikan terhadap proses selama 3-4 bulan ke belakang terkait dengan stok. Gitu. Oke. Silakan Mas Yuka. Google Meet termasuk teknologi nggak? Sebenarnya kita bisa dibilang untuk dari sisi teknologi kita benar-benar simple banget karena kita tidak ingin terlalu sophisticated karena pada akhirnya biar bisnis bisa scale kita harus punya sistem yang robust yang sampai level menurut kita anak baru lulus SMP pun bisa mengoperasikan. Jadi yang kita fokusin di sistemnya. Sistem basic banget ya. Dan ada prinsip-prinsip dasar kayak inventory level, terus kayak menjaga timeline produksi, menjaga margin, menjaga istilah kita cash conversion cycle yang dimana dari inventory diputar lagi menjadi cash seberapa cepat. Angka-angka itu benar-benar kita pantau tuh. Gitu. Dan sebenarnya dari sisi teknologi yang tadi kita bilang sih decision making-nya sih justru gimana kita bisa pemaparan data-data itu bisa secara instan kita tarik, tidak secara manual lagi, dan kita bisa mapping situasi dibandingkan minggu lalu, dibandingkan bulan lalu, dibandingkan tahun lalu, itu semua terpapar sehingga kita bisa langsung make quick decision, terutama di bagian ini ya, di bagian situasi financials ya. Karena itu erat kaitannya dengan should we attack dalam arti banyakin inventory atau should we play defense dengan cara preserve cash. Jadi dengan mapping seperti itu aja itu sudah sangat membantu buat kita. Nice. Oke, mantap. Makasih banyak ya jawabannya dari Mas Yuka ya. Semoga itu bisa memberikan gambaran umum ya bagi teman-teman tentang bagaimana mengoptimalkan teknologi tadi dalam menghadapi situasi sulit seperti ini. Ya. Oke, thank you Mas Yuka. Nanti ada beberapa pertanyaan ya, sudah ada yang masuk, tapi saya ajukannya nanti ya belakangan di sesi Q&A khusus. Ya. Ini dicari dulu jawabannya. Pertanyaan susah. Ya. Mas Yuka kan bisa lihat juga ya pertanyaannya bisa. Ya. Nah, silakan nanti. Saya belum pilihkan yang mana, tapi sengaja Mas Yuka bisa siap-siap lah ya. Iya. Oke, thank you Mas Yuka ya. Baiklah, nah teman-teman sekalian, kalau tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang apa yang Mas Yuka dan kawan-kawan Brodo lakukan ya dalam menghadapi situasi seperti ini dan utamanya kaitannya dengan mengoptimalkan perputaran stok. Nah, nanti saya akan mengundang pembicara yang berikutnya. Namun sebelumnya saya ingin pertama-tama mau ngasih apresiasi dulu nih ya kepada tim jurnal by Mekari yang sudah memfasilitasi kita di siang hari ini. Makasih banyak ya udah ngasih kami semua ruangan untuk berbagi dan kita doakan semoga ya semakin banyak UKM yang terbantu oleh keberadaan jurnal. Dan teman-teman sekalian, kalau ada di antara teman-teman di sini yang mungkin yang merasa jurnal ini apaan sih gitu ya. Ya mungkin gue belum kenal nih, belum tahu nih jurnal itu apa. Nah, sekarang saya undang, saya persilahkan salah satu tim dari jurnal ya, yaitu Mbak Ina Rahma sebagai Business Development dari jurnal akan menceritakan pada kita semuanya sekelumit tentang jurnal. Nah, namun saya akan persilahkan teman-teman semuanya untuk menyaksikan terlebih dahulu video berikut ini. Selamat menyaksikan.
Hey, hai, halo, selamat siang semuanya. Sebelumnya makasih banget nih udah dipersilahkan untuk mengisi acara di siang ini di event Jurnal Entrepreneur. Nah, jadi perkenalan dulu mungkin dari saya sendiri, itu saya Ina Rahmawigati, biasa dipanggil Ina, tim dari Jurnal by Makari, ini dari Business Development-nya. Nah, untuk siang ini, aku akan coba present, mungkin menjelaskan juga dan nanti teman-teman juga bisa tanya di kolom di bawahnya juga atau nanti kita ada sesi Q&A-nya juga. Nah, jadi untuk tadi kita kan udah lihat nih videonya, overview dari si jurnal sendiri. Nah, jadi mungkin teman-teman ada yang belum tahu juga. Jadi jurnal ini kita adalah software accounting berbasis online. Nah, jadi berbasis online tuh gimana sih enaknya di jurnal ini nanti semuanya data akan real time. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi untuk jurnal nanti datanya itu akan real time, bisa diakses kapanpun, dimanapun, itu bisa langsung kelihatan perputaran uangnya, invoice-nya, transaksi sales-nya, maupun ke stock inventory-nya. Gitu. Nah, pertama, kenapa sih jurnal jadi the best accounting software in Indonesia? Nah, yang pertama tadi kita cloud based. Jadi jurnal ini adalah pionir dari cloud based sistem accounting di Indonesia. Yang kedua itu kita untuk harganya affordable price dan nggak ada charge biaya lagi. Jadi karena kita sistemnya cloud, itu semua server dan maintenance itu udah dari kita semua. Jadi teman-teman di sini yang punya usaha nggak perlu lagi nih repot-repot beli server atau nanti mikirin maintenance-nya gimana. Itu nanti udah semuanya dari kita gitu. Nah, yang ketiga juga kita akan selalu update dan improvement dari setiap feature-feature yang ada di sistem jurnalnya sendiri. Jadi kita akan mendengarkan sangat appreciate sekali terhadap klien-klien kita atau user-user jurnal yang memberikan feedback ke kita nanti gimana jurnal ini akan mengimprove dari fitur-fitur jurnal ke depannya supaya bisa semakin bagus dan memenuhi kebutuhan dari user dan klien jurnal gitu. Nah, yang keempat, kita juga udah integrasi dengan berbagai POS ataupun dari sistem-sistem lain yaitu seperti bank maupun payroll. Jadi kalau teman-teman juga di sini mungkin yang udah ada karyawan dan sudah pakai sistem payroll itu juga bisa diintegrasikan ke sistem jurnal. Dan kita juga di jurnal itu alasan kelimanya punya support yang sangat responsif dan sangat membantu untuk teman-teman sekalian. Jadi nanti bisa di akun jurnalnya kita ada chat live-nya dan itu bisa diakses kapanpun. Gitu. Nah, yang paling penting nih untuk software accounting online itu pasti pada concern pada datanya, apalagi finansial ya. Jadi teman-teman di sini nggak perlu khawatir, kita udah sertifikat ISO 27701, di mana itu sudah setara keamanan bank. Jadi datanya itu akan tersimpan aman di cloud kita, nggak akan bocor. Gitu. Nah, selanjutnya untuk jurnal gimana sih bisa fit ke berbagai macam bisnis proses. Nah, di yang pertama itu jurnal kita bisa untuk yang paling umum adalah kirim invoice. Teman-teman di sini kalau misalnya mungkin ada yang usahanya online via IG. Nah, suka bingung kan kirim invoice nih ke customer-nya. Biasanya ada format bla 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 gitu kan. Nah, sekarang kirim invoice udah bisa dari jurnal. Jadi jurnal udah provide invoice-nya lebih profesional banget. Jadi bisa langsung dikirim dan bisa diterima dan bisa langsung payment ke customer-nya gitu. Nah, selanjutnya di jurnal juga bisa untuk proses rekonsiliasi. Kita udah kerja sama-sama bank, yaitu BCA, Bank Mandiri, BNI, BNI Syariah, OCBC, dan CIMB. Fungsinya adalah nanti untuk ngelihat nih atau mencocokkan. Tadi kan di video juga udah ada nih, jadi nanti bisa ngelihat transaksi yang di jurnal, yang udah dicatat di sistem, sama mutasi rekening yang di banknya, yang udah masuk ataupun yang keluar gitu. Nah, yang tidak kalah penting itu sesuai dengan tema kita hari ini adalah kelola stok barang yang lebih akurat. Jadi di jurnal kita juga udah langsung bisa monitoring dari stok barangnya yang dibeli berapa,
terus yang kejual berapa, nanti langsung kepotong juga dari stok inventory-nya, dan nanti kita ada reportnya juga. Jadi kalau misalnya ada proses stock of name ataupun barang hilang, barang rusak, itu nanti kita bisa adjust juga di sistem. Jadi nanti lebih ke monitor untuk inventory-nya sendiri gitu. Nah, selanjutnya ini terkait lebih ke inventory monitoring stock di jurnal. Jadi teman-teman semua yang punya usaha di sini itu nanti bisa ngelihat quantity stoknya sisa berapa. Terus average atau nilai dari inventory-nya kita udah sediain juga itu FIFO dan average. Nah, teman-teman juga nggak perlu khawatir. Di sini jurnal udah hitung otomatis sesuai dengan metode yang udah dipakai di sistemnya. Jadi nggak perlu repot lagi nih ngitung average-nya berapa ya, atau misalnya FIFO-nya pakainya harga yang mana ya kemarin beli. Nah, itu nggak usah. Jadi dari sistem kita udah otomatis semuanya. Terus nanti kita juga ada buffer minimum quantity, di mana di sini penting banget buat teman-teman kalau misalnya ada stok retail kan otomatis nih butuh stoknya nih yang udah mau habis yang mana sih gitu kan. Jadi jangan sampai kita udah kehabisan stok tapi belum beli, belum nyetok lagi gitu. Nah, nanti itu dari sistem kita udah ada get notified dari barang-barang yang mendekati buffer quantity gitu. Nah, selanjutnya di jurnal juga bisa track report untuk inventory yang paling banyak dibeli dengan periode tertentu. Nah, jadi nanti teman-teman di sini bisa ngelihat nih di report jurnal, itu kita bisa ngelihat periodenya, bisa kita custom. Misalnya kayak lebaran, atau misalnya lagi ada momen tertentu, ada event, atau misalnya lagi ada libur nasional, atau misalnya kayak lagi tahun baru. Nah, itu nanti bisa kita lihat produk kita yang paling banyak terjual tuh yang mana sih? Itemnya A, B, C, D nanti kelihatan fungsinya. Jadi nanti teman-teman di sini bisa lebih banyak atau mengambil analisa bahwa oh ternyata produk ini tuh paling diminat sama market ya. Jadi nanti bisa ngestok. Oh nanti di season ini kita bisa ngestok lebih banyak produk yang ini ya kayak gitu. Jadi enaknya kalau semua udah tersistematis, teman-teman di sini yang punya usaha pasti akan lebih enak dalam membuat analisa yang dibutuhkan ke depannya. Mau seperti apa terkait untuk spesialisasi di inventory-nya. Nah, selanjutnya juga dari jurnalnya mungkin ini ada tampilan ya yang bisa teman-teman lihat sendiri. Ini overview tampilan sekilas dari si sistem jurnalnya. Nah, nanti di sini kita bisa lihat di menu produk itu ada mulai dari kayak kita bisa kode SKU si barang, terus nama produknya sampai ke kategori, kuantitinya. Terus, nah ke kuantitinya, terus nanti bisa juga untuk lihat last price-nya berapa yang dibeli. Nah itu nanti bisa kelihatan dari si sistem jurnalnya. Nah, nanti kalau untuk buffer nanti kalau misalnya teman-teman di sini juga ada gudang, itu kita juga udah provide untuk sistem pergudangan di jurnal. Jadi untuk stok masing-masing list produk di masing-masing gudang itu juga nanti kita bisa monitoring sampai sejauh itu. Nah, yang paling penting juga di sini kita punya report dari si inventory sendiri. Yang pertama kita bisa lihat, misalnya mau informasi kuantitinya aja kita bisa lihat. Terus kalau misalnya kita mau lihat untuk yang pergerakan dari nilai inventory maupun FIFO-nya sendiri, itu kita bisa lihat. Gitu. Jadi nanti reportnya bisa kita lihat sesuai dengan informasi yang dibutuhkan dari teman-teman sendiri yang di sini. Gitu. Nah, selanjutnya ini adalah integration partner. Nah, jadi teman-teman di sini kan pasti yang punya usaha banyak banget yang usahanya di online ya, terutama nanti pasti di marketplace. Nah, jadi untuk di jurnal tadi selain kita udah integration sama bank untuk cash link-nya, kita juga punya post integration. Mungkin teman-teman di sini yang udah punya toko retail, yang udah buka toko secara offline itu udah pakai sistem POS atau kasir. Nah, itu seperti Moka, Raptor, Pawon, Hello Bill, Fanpost itu udah bisa diintegrasi ke sistem jurnal. Enaknya apa? Jadi teman-teman di sini ngeringkas efisiensi banget untuk inventory-nya. Jadi salesnya ini kan dari si pos, nanti dia bisa langsung integrate ke jurnal. Nah, dia langsung ngurangin otomatis si stok yang udah terjual gitu. Jadi nanti di sistem jurnal juga udah langsung ke update nih untuk si stoknya sisa berapa.
Udah gitu tadi kita juga udah aku sempat singgung integrasi dengan beberapa sistem kayak Klik Pajak, Talenta, ada Jurnal Pay juga. Nah, untuk yang di marketplace kita ada upcoming integration nih. Jadi tenang aja, mungkin banyak banget yang ada usaha di marketplace itu kita akan ada for stock, di mana nanti inventory teman-teman yang dijual di marketplace itu bisa terkonek langsung ke jurnal. Jadi nggak perlu untuk update lagi secara manual gitu. Jadi ini nanti upcoming integration, jadi ditunggu aja sama teman-temannya bisa makin maksimal banget untuk pakai jurnalnya gitu. Karena kan kalau kita tahu ya dari marketplace kan pasti banyak banget nih transaksinya. Nah, nanti kalau misalnya ada barang yang atau stok yang hilang, ada yang kurang juga, itu kan nanti biasanya ada kayak punishment ya atau penalti dari si marketplace-nya. Nah, itu kita juga bisa ngebantu menghindari dari situ juga. Gitu. Jadi teman-teman nanti bisa langsung integration kalau itu udah rilis. Nah, ini adalah yang bisa teman-teman lihat adalah jurnal precious dari klien kita. Jadi ini adalah brand-brand yang mungkin udah familiar ya di telinga teman-teman nih untuk nama-namanya yang udah pakai jurnal saat ini kayak Itla, Janji Jiwa, Tanah Merah, Sherty, itu semuanya udah pakai jurnal untuk membantu proses dari bisnis mereka sendiri gitu. Nah, selanjutnya mungkin di sini aku juga akan tambahkan satu fitur di jurnal yang baru kita rilis juga, yaitu jurnal payout. Jadi mungkin dari teman-teman di sini yang ada pakai rekening Mandiri, itu kita udah kerjasama sama Mandiri untuk jurnal payout, di mana nanti teman-teman bisa langsung melakukan payment invoicing-nya dari sistem jurnal. Nah, ini langsung ke integrasi sama sistem bank. Jadi kayak pindahin m-banking aja sih. Jadi biasa nanti mau payment dia pakai m-banking Mandiri, ini sekarang bisa langsung via jurnal aja gitu. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa perbandingan dari software accounting yang ada di pasaran, yang udah mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, ada beberapa software accounting, tapi so far di jurnal itu kita masih leading dari fitur-fiturnya dan implementasi. Jadi di sini juga teman-teman mungkin bisa ngebandingin ya dari beberapa software itu seperti implementasi nanti ada yang dikenakan biaya tambahan. Nah, kalau untuk di jurnal sendiri itu kita bisa frequent implementasi untuk teman-teman semuanya. Karena implementasi itu penting, jadi teman-teman semuanya yang punya usaha yang biasanya masih manual, pakai Excel ataupun malah nggak kecatet, itu kan pasti awalnya pakai sistem bingung ya mau mulai dari mana. Nah, itu nanti akan kita bantu banget untuk implementasinya. Jadi nggak perlu khawatir supaya kita juga bisa ngebantu teman-teman semua dalam mempermudah menjalankan bisnisnya. Gitu. Nah, selanjutnya ini adalah harga dan paket dari jurnal sendiri. Jadi bisa dilihat mungkin dari beberapa fitur yang sudah jurnal provide, dan untuk beberapa paket yang juga jurnal provide itu kita ada 3 paket, ada starter, pro, dan enterprise gitu. Nah, untuk harga spesial pun nanti juga teman-teman bisa dapatkan dengan misalnya mau membuat account dari jurnalnya sendiri, memasukkan promo code yang udah tertera di slide teman-teman sekalian semua ya. Di situ ada INA 93 kali. Jadi nanti bisa dimasukin untuk promo code-nya untuk mendapatkan promo spesial dari aku gitu. Nah, selanjutnya mungkin itu dari present jurnal. Ini untuk data diri yang bisa teman-teman simpen juga kalau misalnya nanti ada pertanyaan lanjutan. Itu nomor juga udah ada WA-nya dari teman-teman. Bisa coba di-save kalau misalnya ada yang mau tanya atau mau request demo lanjutan sama aku, nanti bisa juga gitu. Hai, Mas Fahmi udah ini aja di sini. Udah dong. Berarti udah selesai ya aja ya. Ya kan ngelihat oh ini udah muncul nomornya Mbak Ina nih, berarti sudah waktunya saya muncul kembali ya. Baik. Ya. Oke, nanti kita ada Q&A ya Mas ya? Ya, Mbak Ina, nah ini kebetulan nih sudah ada beberapa pertanyaan, tapi tentu sebelum ke teman-teman, saya dulu dong ya. Memang ini kan ini ya, hak istimewanya moderator ya, buat nanya duluan ya, Mbak Ina ya. Nah, Mbak Ina, saya ngelihat nih, ini menarik banget, jadi ternyata jurnal itu bukan cuma ngomongin laporan keuangan ya, jadi bukan cuma ngomongin laporan keuangan yang ada di ujung, tapi bahkan bisa ngebantu kita ya untuk hal terkait dengan stok tadi ya.
Iya, gitu ya? benar banget. Oke, Jadi wow. bisa sampai ke stok semuanya. Jadi kita mau jadi software content yang one stop solution lah buat teman-teman usaha semua di sini gitu. Oke, ya ini menarik ya. Tadinya yang saya kira ya, oh cuman ya paling bikin laporan keuangan lah, munculin laba rugi, munculin neraca gitu kan. Oh ternyata bahkan ada fitur-fitur yang bisa ngebantu kita dan teman-teman peserta di sini juga untuk tadi ngatur stoknya gitu ya. Iya, Nice, betul banget. mantap, Ya, karena stok sendiri itu kan nggak jauh-jauh ya dari Yap. perhitungan keuangan. Kayak yang tadi Mas Betul. Yuka bilang, ibaratnya kalau untuk usaha retail itu uang mereka itu kan ada di stok ya. Jadi benar-benar stok itu yang harus di monitoring banget sih supaya uangnya nggak macet di situ aja. Oke, baik. Oke, thank you Mbak Ina. Nah, sekarang saya mau ke Q&A teman-teman. Jadi ada cukup banyak pertanyaan, tapi saya akan pilihkan dulu ya beberapa. Yang pertama nih, nah ini saya publish ya, Mbak ya. Oke, coba sudah muncul belum? Publish. Oke, nah Mbak Ina, nah ini nih, ini pertanyaan yang menurut saya krusial banget nih, gimana security system yang digunakan oleh aplikasi jurnal? Kan kita tahu jurnal tadi kan berbasis cloud ya, dan ya kita nggak pernah tahu tuh apa yang terjadi di sana gitu kan ya. Nah gitu, kita tentu pengen, kita tentu pengen data-data kita ada di tangan yang tepat ya, kita pengen data-data kita aman. Nah, boleh dong Mbak jelasin gimana nih data kita aman nggak nih di jurnal? Gitu. Silakan, Oke, jadi dari Mas Aris, seperti yang tadi udah sempat saya singgung nih, untuk si jurnal sendiri itu kita kan udah certified ISO ya, ISO 27701. Nah itu udah untuk mendapatkan sertifikat itu juga banyak melalui tes yang banyak sekali. Itu jadi kalau udah kita dapat sertifikat itu, data kita udah pasti encrypted dan aman. Jadi nggak perlu khawatir untuk data di cloud ini akan bocor atau bisa diakses oleh pihak-pihak lain. Itu nggak akan terjadi sih di jurnal. Gitu, karena kita akan menjaga dari sertifikat ISO-nya itu sendiri. Oke, baik. Karena tadi sudah ada tersertifikasi juga ISO ya Mbak ya, berarti ya? Iya, betul. Itu dapetinnya emang susah Mbak ya? Saya nggak tahu nih beneran nih ya. Saya nggak tahu beneran Mbak ISO. Itu ada auditnya gitu. Jadi kayak emang dari certified-nya itu melakukan beberapa tes dari hulu ke hilir. Sampai ke staff-staffnya juga, ke attitude staffnya juga. Nah, jadi itu susah sih dapetnya emang. Oke, artinya kalau memang dapetinnya susah ya artinya kita tahu bahwa seenggaknya jurnal mengeluarkan effort yang cukup besar ya buat memastikan keamanan data dari usernya gitu Mbak ya. Iya banget. Oke, thank you ya Mbak Ina. Nah ini semoga bisa menjawab ya tadi pertanyaan pertama oleh Mas Aris. Kemudian yang berikutnya saya mau ke ya dari Mas David. Nah buat jurnal. Bertanya, sebetulnya untuk pemakai jurnal ini harusnya skala bisnisnya yang kayak gimana sih Mbak gitu? Oh kayaknya fiturnya bisa semua ya gitu. Bisa bisa ya. Kayaknya banyak, tadi ya dijelasin kayak banyak banget semuanya bisa. Tapi kalau ngomongin skala bisnisnya sendiri, biasanya gitu, jurnal bisa dipakai oleh bisnis yang seperti apa? Silakan. Oke, kalau jurnal sendiri sih sebenarnya kita malah targetnya itu ngebantu untuk para UKM ya sebenarnya. Jadi di awal itu kita berdiri karena kita menemukan problem di pebisnis atau UKM ini yang susah untuk mengatur untuk keuangan financial reportnya. Nah, jadi kita malah bergerak dari situ. Kita ibaratnya coba tahulah kebutuhan dari UKM sendiri itu apa. Nah, di situ kita develop fitur-fitur yang sekarang jurnal punya gitu. Jadi sebenarnya kita dari semua medium untuk bisnis itu semuanya bisa. Dan kita akan selalu upgrade terus. Jadi memang hampir semuanya nanti mudah-mudahan ya bisa jurnal provide nih untuk kebutuhannya. Gitu. Baik. Itu ada kaitannya nggak Mbak tadi dengan kan ada beberapa pilihan package ya? Ada ya? Betul banget. Jadi kan ada beberapa pilihan package tuh kita ada tentukan ya ada 3. Nah sebenarnya kita ada liris 1 lagi sih. Cuma untuk yang udah mostly banyak tahu itu di 3 dan itu
bisa disesuaikan dengan masing-masing feature dan kebutuhan dari Mas David sendiri nih. Jadi misalnya mau butuh inventory, nanti kita bisa arahin solusinya ke paket yang mana. Atau misalnya mau yang simple dulu deh, mau pencatatannya aja dulu gitu kan. Yang penting tahu nih uang keluar masuknya. Nanti kita bisa arahin juga ke paket yang mana gitu. Oke, baik ya. Soalnya kan kalau kita pegiat UKM nih kan mesti hati-hati Mbak ya ngeluarin duit ya, kita kayaknya ya, kalau memang belum butuh banget kan ya gak usah dulu kan gitu biasanya Mbak ya. Iya benar, iya benar-benar. Baik, berarti bisa dibantu juga berarti oleh teman-teman jurnal ya Mbak ya. Bisa banget. Baik. Oke, nah ini masih ada waktu buat satu lagi nih Mbak ya. Nah ini pertanyaannya terkait dengan yang terakhir tadi tuh ya. Nah ngomongin integrasi for stock dengan marketplace, boleh dijelaskan lagi nggak Mbak dengan lebih detail? Contohnya deh Mbak, situasinya kayak gimana sih gitu. Kalau memang ini nanti sudah dilakukan oleh jurnal, seperti apa proses atau benefit yang didapatkan oleh kita-kita? Oke, nah jadi kalau untuk for stock dan ke integrasi ke jurnal, jadi nanti fungsinya adalah kan kita for stock akan API ke marketplace ya, maksudnya kita akan integrasi buka jalan dari akun teman-teman yang sudah pakai jurnal itu ke marketplace yang dimiliki. Nah, jadi stok barangnya itu kan nanti adanya sebenarnya di marketplace. Nah, jadi nanti kalau misalnya, dan penjualan juga dari marketplace dong tentunya. Nah, jadi kalau misalnya ada penjualan di marketplace-nya, itu kita langsung motong juga untuk di jurnalnya. Jadi nanti dari teman-teman bisa ngelihat updatean sistem atau inventory-nya itu dari sistem jurnal aja. Jadi nanti akan ke-update langsung ke sistem jurnalnya sisa stoknya berapa nih barang ini. Jadi karena kan di yang setahu aku ya untuk di marketplace itu untuk stoknya si pemilik toko atau penjual itu ngupdate sendiri sih. Jadi nanti memang kayak si stok ini ada sisa berapa, terus kalau misalnya ada yang mau order kan makanya suka ada yang chat stoknya ready atau enggak. Nah itu kan supaya ketahuan stoknya ada sisa berapa. Nah jadi nanti kalau kayak gitu kan takes time ya. Nah nanti kalau misalnya itu udah integrasi for stoknya dari marketplace ke jurnal, itu nanti bisa langsung lihat nih di jurnal stoknya sisa berapa gitu. Baik, oke. Jadi artinya adalah kalau misalnya ada penjualan, misalnya saya punya barang 10 di marketplace, kemudian kejual 1 nih di marketplace-nya nih, dia kan otomatis jadi 9 di marketplace. Yang di jurnal pun akan ke-update jadi 9 juga, seperti itu? Betul. Oke, baik. Cukup memudahkan berarti Mbak ya, kalau gitu ya? Cool ya. Nice ya. Pokoknya apapun yang bisa memudahkan pekerjaan kami UKM itu akan sangat kami apresiasi Mbak ya. Iya banget, kita juga happy kok bisa ngebantu memajukan ya bisnis-bisnis lokal Indonesia sendiri. Gitu. Oke, baik. Thank you, makasih banyak Mbak Ina atas makasih. dan juga jawaban-jawabannya ya. Kita kasih aplaus dong teman-teman nih buat Mbak Ina ya. Oke, nah teman-teman sekalian ya, di sini masih ada beberapa pertanyaan ya yang diajukan kepada Mbak Ina, namun tentu saja karena terbatas oleh waktu, teman-teman yang pertanyaannya belum sempat terjawab ya silakan bisa langsung mengajukan langsung ke Mbak Ina ya. Nomornya Mbak Ina sudah dicantumkan oleh kawan-kawan jurnal di chatbox ya, di kolom publik di situ ya. Sudah ada nomornya wa.me +62 dan seterusnya. Oke, silakan boleh ya hubungi langsung Mbak Ina di nomor tersebut ya bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut ataupun pertanyaannya belum sempat terjawab di sore hari ini. Oke, nah teman-teman sekalian, kalau tadi kita sudah menyimak cerita bagaimana Brodo ya menghadapi situasi sulit pengelolaan stok ya, terutama di saat pandemi seperti ini. Kemudian Mbak Ina Rahma juga dari jurnal sudah menceritakan kepada kita mengenai apa sih fitur-fitur utamanya jurnal, benefit apa yang bisa kita dapatkan kalau kita menggunakan jurnal. Waktunya kita untuk melanjutkan ke agenda yang berikutnya. Jadi akan hadir berikutnya adalah pembicara kita yang selanjutnya ya. Nah ini menarik teman-teman ya, gitu bahwa pembicara kita berikutnya adalah seseorang yang mendapatkan gelar gitu ya sebagai salah satu top seller. Nah ini, jadi beliau adalah salah satu top seller di berbagai marketplace dan produk yang dijualnya ini semuanya retail. Gitu. Jadi ada yang camilan, kemudian ada aksesoris komputer, ada aksesoris rumah tangga, ada alat kopi, tas travel, wah segala macam deh gitu ya. Kalau orang Sunda ini bilang toko sagala aya gitu ya. Toko yang semuanya ada gitu ya. Nah, kita akan undang ya beliau untuk berbagi dengan kita semuanya. Beliau adalah owner dari Erju ID. Kita sambut bersama.
Mas Ernest Yosua. Tepuk tangan untuk Mas Ernest Yosua. Silakan Mas Ernest. Halo Mas Fahmi, halo teman-teman semua. Jujur sih deg-degan ya kali ini. Kebetulan dikasih kesempatan oleh jurnal untuk sharing tentang manajemen SKU sih. Sebenarnya saya sih bukan expert banget di sini, tapi mau sharing aja bagaimana saya di marketplace berusaha bertahan hidup lah ya kalau bahasa sekarang ya. Jadi berusaha bertahan hidup, mencoba mengikuti zaman dan ya kita mencoba untuk survival lah gitu. Nah ini kebetulan hari ini bakal bahasnya inventory bisnis dan gimana sih perputaran stok, karena yang pasti kalau kita punya stok kita bisa jualan gitu ya, tapi kalau kita nggak punya stok meskipun ada orderan ya nggak jadi jualan gitu. Kalau sama Mas Yuka ya, kalau Mas Yuka kan bikin brand, kalau saya tidak bikin brand, tapi kalau saya lebih jualin produk orang lain gitu ya. Jadi ya kita mulai aja. Untuk presentasi hari ini bahasnya ya, kalau yang belum kenal nanti saya kenalin, terus kita mau cerita dulu tentang apa itu bisnis saya, terus bisnisnya ada di mana aja, terus ya platform digital apa yang saya pakai untuk di bisnis ini gitu. Terus udah gitu gimana cara ngelola SKU dan stok opnam. Terus udah gitu yang terakhir tips dan trik yang bisnis retail dengan ya stok barang. Kebetulan gudang saya ada gudang di Kota Bandung, di ya lumayan sih ya, dan kita stok sendiri gitu. Nah ini latar belakang saya. Jadi karena sehari-harinya berjualannya di marketplace, kita jualan di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan yang terakhir baru kemarin kita di Lazada. Terus juga ya sebenarnya sih pernah kuliah tapi nggak ada yang beres gitu ya, jadi cuma lulusan SMA. Terus pernah jadi konsultan untuk beberapa brand yang saya pegang juga. Terus jadi trainer untuk di beberapa marketplace juga. Terus ya yang pasti aktif di komunitas marketplace. Kenapa kita harus aktif? Karena ya platform itu pasti berubah ya, berubah terus gitu. Meski dari cara upload, dari cara iklan itu mereka tuh selalu berubah, dan kita kalau dengan adanya komunitas kita bisa beradaptasi gitu. Nah terus udah gitu, nah katanya gini, orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Nah ini yang saya coba untuk belajar terus gitu. Nah kebetulan ini bisnis saya, jadi bisnis saya itu namanya Erju. Jadi paling gampangnya adalah Ernest jualan gitu ya. Jadi dulu pusing mikirin nama gitu ya, namanya apa sih yang paling mudah dan simpel gitu, karena ada yang bilang kan kalau namanya simpel itu orang lebih lebih ingat gitu ya. Dan dulu cobain jadi jualan kosmetik, fashion, terus akhirnya sekarang dikenal sebagai penjual makanan ringan dan snack-snack lokal Bandung. Juga ya ada snack-snack dari luar kota Bandung juga yang kita coba untuk jual. Nah ini toko saya di Tokopedia, jadi kalau yang mau berkunjung silakan, ada di tokopedia.com/erju, ada bukalapak.com/, juga erjucom, dan Shopee juga di erju.com. Jadi boleh yang mau lihat-lihat snack-snack lokal silahkan di sana ya. Dan nah ini yang saya hadapin beberapa bulan yang lalu gitu ya, pas masa mau PSBB gitu ya.
Nah, pas PSBB itu kita sempat kebingungan gitu, apakah kita tokonya buka atau kita tutup aja. Dan ya puji Tuhan sih, ternyata kita sampai hari ini belum pernah tutup, dan ya tutup pun kalau libur gitu ya. Dan yang anehnya waktu di bulan pertama kali itu di Maret ya. Nah, di Maret itu kita lumayan naik sih. Jadi kaget banget gitu ya, di saat yang lain pada tutup kita buka. Dan yang jadi masalah waktu itu kita nyari karyawan untuk tambahan, untuk packaging itu susah banget gitu ya. Dan akhirnya coba ke tetangga sekitar, dan ya ada yang mau sih untuk bantuin kita packingnya gitu ya. Dan ya yang pasti setelah itu ya sebenarnya kalau di online kadang ya pendapatan juga belum stabil banget ya untuk sekarang ya, nggak kayak yang sebelumnya gitu, masih naik turun. Dan masih apa ya, masih orang-orang mungkin masih banyak yang menahan untuk mengeluarkan uangnya gitu. Nah, udah gitu yang jadi masalahnya adalah kalau di makanan itu expired date dan ketersediaan barang. Jadi ada produk-produk juga di kita yang masa expirednya tuh cuma 2 minggu gitu ya. Dan kita kalau stok terlalu banyak dan ternyata pengeluaran juga keluar stok nggak banyak, bisa jadi masalah gitu. Dan di sini kita belajar kita harus bikin salurannya banyak gitu ya, keluarnya. Makanya kita bikin tokonya banyak gitu. Jadi kalau nggak closing di toko yang ini ya kita coba closing di toko yang lain gitu. Nah, terus yang pasti di online ini kita coba kasih harga yang kompetitif gitu, dan menciptakan pasar yang positif. Jadi kalau kita sih bisa dibilang bukan jual produk yang harga paling murah, tapi kita mencoba untuk kalau orang pesan ada gitu barangnya. Soalnya banyak yang jual murah kadang ya habis gitu barangnya gitu. Terus, nah di sini pemanfaatan digital platformnya ya kita pakai software yang bisa diakses di mana aja sih. Jadi ya kayak tadi jurnal juga bisa akses di mana aja. Jadi kelola bisnisnya jadi lebih mudah gitu. Kita bisa decision makingnya untuk beli produknya udah bottom stoknya 50, berarti kita harus order lagi ini. Nah, biasanya proses ordernya kan ada waktu tuh, bisa seminggu, bisa 2 hari, 3 hari. Nah, dari situ kita bisa buffer stok sih, gitu. Cuman kalau dulu sebelum saya pakai software yang ya bisa diakses mana aja gitu ya, pasti pakai Excel gitu. Jadi kendalanya adalah jadi bagian admin input barang itu nggak bisa kita cek secara real gitu. Dan yang pasti kalau mereka input sendiri kan kadang suka salah gitu ya, atau bukan suka salah, tapi lebih ke suka harusnya transaksi di marketplace-nya terjadi, tapi di software nggak terjadi gitu. Nah, itu bisa ada miss di situ gitu. Jadi yang saya coba setiap karyawan saya untuk belajar yang tadi Mas Yuka bilang, cari software yang gampang, karena yang kerja di saya banyak yang lulusan SMA gitu. Terus juga saya sih jualannya cuma di marketplace aja. Sebenarnya kalau Instagram sama Facebook itu kurang begitu jalan sih kalau di saya. Jadi cuman di marketplace aja ya. Nah, yang enaknya kalau di marketplace ya karena bisa diakses di mana aja gitu. Kita jualan kayak bawa katalog ke banyak orang gitu, dan kita tinggal bagi-bagiin aja. Yang pasti semuanya kalau di digital kan ke record gitu ya, ke data. Jadi kita bisa pelajarin semua data yang
ada di marketplace-nya gitu. Nah, untuk tata kelola yang saya lakuin di bisnis saya ya, yang pasti setiap produk kan punya SKU yang berbeda ya, jadi stock keeping unit gitu. Jadi kode unik untuk produk. Apalagi kalau yang jualan di marketplace itu judul-judul produknya kadang berbeda sama penjualnya, sama nomor SKU-nya gitu. Jadi contoh aja mungkin misalnya saya jual tas backpack gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita jual di software, kalau kitanya pakai kode SKU, nah itu kan kurang menarik gitu di mata konsumen gitu. Jadi untungnya di beberapa marketplace udah bisa masukin kode SKU. Jadi karyawan saya nggak terbalik untuk ngambil barang gitu. Karena kalau saya suka bikin judulnya unik-unik gitu di marketplace-nya. Makanya dengan adanya kode SKU ini bisa mempermudah mereka untuk mencari barang. Nah, ini yang paling gampang yang dilakuin sih. Jadi SKU yang ada di marketplace itu tinggal di input aja. Contohnya kayak ini gitu ya. Ya kode lorong, kode rak, atau kode jenis barang gitu. Jadi sebenarnya kode-kode ini tuh buat apa ya? Buat karyawan ambil produknya lebih mudah dan lebih cepat. Karena biasanya proses yang paling lama itu pas pengambilan barang. Apalagi kalau di saya produknya nggak cuman satu jenis gitu ya. Jadi kadang ada satu satu konsumen yang belinya bisa sampai 30 sampai 40 item yang berbeda gitu. Nah, itu proses ordernya kalau mereka ambil barang untuk 30 item bisa makan waktu gitu ya, bisa 30 menit gitu. Nah, ini dengan adanya kode barang jadi lebih cepat sih, harusnya sih. Gitu. Karena kalau di marketplace yang apa ya, yang kendala sekarang sih biasanya sih kalau apalagi toko saya banyak gitu ya, pas toko dengan SKU-nya tokonya banyak, SKU-nya sama, nah itu biasanya tarik-tarikan stok tuh. Ya karena punya pengalaman, kita punya data penjualan yang sebelum-sebelumnya, kita bisa hitung gitu, bisa apa ya, ya kadang by feeling juga gitu. Kalau barang yang ini kayaknya cuman 10 cukup gitu di marketplace gitu. Nah, itu juga kalau kita hafal beberapa produk di marketplace ini, untuk produk A kurang begitu jalan, tapi di marketplace B jalan gitu. Nah, kita bisa switch stok itu jadi fokus di marketplace yang jalan gitu. Nah, itu bisa kayak gitu sih. Terus ya kalau yang dilakuin di saya sih stok opnamnya bisa ya kadang bisa 3 hari sekali, tapi yang paling rutin sih sebulan sekali sih. Nah, biasanya ya buat cek stok aja awal sama akhir, buat hafal di realnya kayak gimana gitu. Soalnya kan kita di marketplace juga harus input stok gitu ya. Terus ya dengan kita tahu stok, ya kita bisa cek di marketplace mana sih yang produk ini lebih jalan gitu. Jadi kita bisa kuasain pasar yang ada di marketplace tersebut gitu. Dan kalau ya kadang kita suka bingung gitu ya, kok di marketplace yang hijau lebih jalan dibanding yang merah gitu. Nah, itu dengan kita punya datanya dan kita bisa cek pergerakan stoknya, kita bisa winning di situ gitu. Apalagi kalau di marketplace, kalau stoknya sampai 0 itu bisa apa ya, bisa bumerang sih. Karena kalau 0 di marketplace itu SEO di internalnya turun gitu. Jadi usahain stoknya jangan sampai 0 gitu. Selalu ada gitu. Kebetulan saya kan jualan snack ya. Jadi kalau snack untuk sekarang sih banyak suppliernya gitu. Ya kalau kita kehabisan stok pun kita bisa manfaatkan supermarket atau minimarket yang terdekat gitu untuk bisa memenuhi stoknya gitu.
Nah, ini tips and triknya kalau bisnis retail ya dengan stok barang ya cari aja traffic paling tinggi dari marketplace. Kalau sekarang sih mungkin nomor satunya Shopee ya, nomor 2 Tokopedia, ya nomor 3 Bukalapak, nomor 4 Lazada ya. Jadi kita bisa fokus di marketplace-marketplace yang punya traffic yang tinggi. Dan tentuin aja bottom stock di setiap marketplace karena sekarang udah ada fiturnya di setiap marketplace gitu. Jadi kalau udah stoknya di bawah ya kita yang tentuin sih, misalnya di bawah 5 itu nanti mereka kasih report kalau produknya tinggal 5 nih, mau up atau enggak gitu di marketplace-nya. Terus ya bikin kode yang mudah untuk karyawan. Kalau untuk konsumen bikin judul produk yang mudah ditemuin gitu. Dan ya kalau bisa sih pasang real stock di marketplace-nya. Kalau saya memang kebetulan ada yang pasang real stock, ada yang pasang nggak real stock sih. Cuman biasanya kelihatan sih yang jalan yang mana, yang jalan yang biasanya yang pasangnya real stock sih. Itu. Terus ya taktik pemasarannya ya untuk di pandemi ini yang saya lakukan adalah ya pemasaran marketplace-nya digencarin gitu. Jadi karena saya jualannya di marketplace ya saya perbanyak tokonya gitu. Jadi perbanyaklah kemungkinan gitu. Terus pemasarannya lebih gerilya gitu. Ya mungkin gerilya di sini kita harus belajar lagi platform-platform lain yang untuk bikin traffic gitu. Ya mungkin salah satunya sekarang ada video TikTok gitu ya. Jadi kita belajar gimana caranya produk kita dikenal di sana gitu. Karena sekarang prinsipnya itu memasarkannya melalui itu storytelling tadi yang Mas Yuka bilang gitu. Karena nggak ya banyak yang nggak mau dijualin gitu, tapi pengen diceritain gitu. Nah, terus kita ya manfaatin media sosial sesuai umur gitu, sesuai target market yang kita mau gitu. Dan terakhir ya kita join komunitas. Jadi setiap marketplace tersebut punya komunitas-komunitas yang bisa jadi ajang curhat kita gitu, ajang curhat kita tentang produk yang kita jual juga atau tentang pemasaran yang sekarang lagi kayak gimana sih. Nah, bisa di apa ya di komunitas gitu. Dan yang jadi pengalaman saya waktu dulu pas kita dapat order hampir 8.000 pesanan. Nah, itu yang jadi kendala adalah di pengambilan barang, packaging sama pengiriman. Karena di situ yang jadi trouble adalah ya kalau kita rekrut orang baru apa ya simpan barangnya tuh belum tentu mereka tahu gitu, tapi dengan adanya kode apa ya kode produk jadi mereka bisa cari barangnya dengan gampang gitu. Gitu. Jadi ya itu aja sih kalau yang dari saya. Nah, ini saya alamatnya di sini kalau mau ini, nah emailnya, nomor teleponnya. Udah, terima kasih. Nah, gitu. Oke, thank you Mas Ernest. Ya, tepuk tangan dong, big applause nih buat Mas Ernest ya. Oke, Mas Ernest, saya mau make sure dulu tadi Mas Ernest menyebutkan menjual 8.000 pesan, ada 8.000 pesanan. Itu per hari maksudnya? Dulu tuh 2 hari ya. 8.000 pesanan 2 hari. Ya 2 hari waktu itu dulu. Ya Allah, itu nggak pusing Ernest bikinnya. Ya pusing sih karena belum pernah juga ya. Belum pernah, tapi ya kita akhirnya kena penalti sih karena late shipment rate ya. Jadi pengiriman terlambat gitu. Tapi di situ kita belajar harus kayak gimana gitu ke depannya. Oke, tadi itu ada lesson learned yang diperoleh lah ya dari kejadian itu ya. Iya. Oke, nice, luar biasa. Oke, baik teman-teman sekalian, ya Mas Ernest tetap di tempat ya, jangan kemana-mana ya. Nah, saya malah sekarang mau mengundang Mas Yuka nih untuk join dengan kita. Ya, silakan Mas Yuka, ya boleh bergabung lagi ya. Silakan dinyalakan lagi. Kenapa? Karena setelah ini kita akan masuk ke sesi Q&A. So, saya sudah melihat di sini ada beberapa pertanyaan ya dari kawan-kawan sekalian. Saya akan pilihkan beberapa saja ya untuk saya ajukan kepada
pembicara kita ya. Oke, nah saya akan mulai di Mas Ernest biar istirahat dulu ya, karena tadi kan baru ngomong 20 menit ya, jadi silakan istirahat dulu, minum dulu ya. Saya mau ke Mas Ika dulu ya. Oke, Mas Ika, di sini sudah ada salah satu pertanyaan nih yang saya pilihkan ya. Ini cukup detail, namun saya pikir ini hal yang perlu untuk diketahui nih oleh banyak teman-teman ya. Oke, ini nih. Baik. Oke, nah ini pertanyaan dari Mas Arga Gema. Mas Ika, boleh nih diceritain gimana cara Brodo untuk menyeimbangkan margin dengan cost terkait dengan tadi EOQ ke vendornya. Apakah ada semacam kebijakan margin minimum atau gimana? Nah, silakan, karena ini tadi kayaknya terus salah satu poin yang Mas Ika tekankan juga ya, gitu ya. Gitu. Strategi yang kayaknya diterapkan dengan cukup gencar juga nih oleh Brodo. Gitu. Gimana Mas Ika? Silakan. Tes udah masuk belum by the way? Masuk. Oh, udah masuk. Ya. Soalnya muter-muter di screen. Oh iya. Ini silakan Mas Ika. Ya. Mohon maaf nih, pertanyaannya benar-benar menunjukkan betapa lugunya saya. EOQ itu apa ya? MOQ kali ya? Minimum ini ya, minimum order quantity kali ya maksudnya ya. MOQ ya. Mungkin ya, mungkin. Asumsi aja, soalnya EOQ itu saya nggak tahu. Oke. Iya. Di sini iya Mas, sama dengan MOQ ya, sama betul. Nah, oke, sip. sorry. Ya. Mohon maaf. Sebenarnya gini, agak teknis tapi nggak apa-apa ya. Ya. Jadi masing-masing vendor kita bagi ada 3. Itu ada yang kecil, ada yang medium, ada yang besar. Yang besar ini MOQ-nya karena vendor besar, MOQ-nya juga besar. Ini dan mereka kemampuan kapasitas produksinya tuh di angka yang menyeramkan lah, besar banget. Nah, di situ mereka bisa kasih harga yang murah, tapi minimum ordernya gede. Dan delivery-nya cukup lama, bisa mungkin 1,5 bulan kali atau sampai sebulan. Nah, cuman harganya terjangkau banget gitu, dan jadi marginnya bisa besar, tapi kita trade sama tadi agility kita. Gimana kalau misalkan barangnya nggak laku? Gimana kalau misalkan muternya lama? Macam-macam. Gimana kalau misalkan delay? Di situ tuh ada seninya tuh kita bernegosiasi sama vendor-vendor besar. Sebaliknya, vendor kecil ini mereka punya minimum order quantity yang kecil juga. Tapi harga HPP-nya lebih besar karena emang ini kecil ya. Jumlah produksinya kecil. Nah, HPP lebih besar, agility juga lebih besar. Jadi kita bisa paling ekstrim ya. Vendor kita paling kecil tuh 12 pasang pun mereka kerjain. Jarang kita bikin segitu, tapi 12 pasang mereka kerjain cepat, mungkin dalam waktu minggu ya. Di situ harganya mungkin lebih tinggi dibandingkan vendor yang besar, tapi di situ bisa ngetes kira-kira desain ini laku atau enggak. Nah, jadi emang terkait sama strategi kita, kalau ini misalkan contoh, ini desain yang kita udah pede maksudnya kita udah punya historical datanya, atau mirip-mirip dengan historical data yang sebelumnya. Polanya berubah dikit, tapi kurang lebih gitu-gitu aja, harganya gitu-gitu, warnanya gitu-gitu. Nah, itu karena kita udah punya confidence tinggi dan historical data, itu bisa kita handle sama vendor besar, karena kita fokus di marginnya. Udah predictable demand-nya. Kalau yang masih belum tahu, kita pakai vendor kecil atau vendor yang medium. Vendor kecil ini anggap aja kayak sewa rumah, isinya 4-5 orang, kerjainnya pakai tangan. Nah, di Bandung banyak banget yang kayak gitu tuh. Kalau yang vendor middle itu mungkin belasan atau sampai 20 ya. Ada mesin-mesin juga, tapi mereka dari sisi kualitas lebih tinggi sedikit daripada vendor kecil. Gitu. Jadi emang penyusunan strategi seperti itu. Nah, cuman kalau tanya waktu baru mulai gimana? Baru mulai kita vendor kecil semua. Karena modal terbatas, benar-benar nggak bisa resiko gede banget, jadi kita start dari vendor kecil. Nah, sekarang pelan-pelan kita bisa handling sama vendor besar. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, di situ seninya tuh. Gimana kita bisa balancing. Baik. Oke, jadi artinya adalah pada saat tadi produknya memang belum proven, mau dicoba dulu, kita masih pakai kecil dulu gitu ya, karena kapasitas jumlah produksinya masih sedikit gitu maksudnya ya. Benar. Jadi pada saat kemudian data menunjukkan, wah ini oke nih ya, produk ini untuk diproduksi lagi, dilempar ke pasar dalam jumlah yang lebih besar, barulah bikinnya di vendor yang
besar. Begitu ya Mas Yuka ya? Betul. Oke, nah artinya itu sudah ada detailnya Mas ya? Oke, kalau segini ke vendor yang ini, kalau sekian vendornya yang ini, gitu udah ada berarti Mas ya? Yes, ada strategi itu udah koordinasi sama marketing, koordinasi sama tim desain, karena kan masing-masing produk tuh sifatnya beda-beda. Ya, oke. Nice. Ini keren banget dan ini ya sekaligus nih nyambung nih dengan pertanyaan berikutnya nih Mas Yuka ya. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, jadi pertanyaan berikutnya adalah mana tadi? Nah, ya. Nah, ini dia. Nah, ya, kalau tadi kan ngomongin negosiasi atau reschedule pembayaran kan udah ya gitu. Tapi gimana tuh? Ini kalau kita kaitkan langsung konteksnya ke pandemi deh ya Mas Yuka. Jadi biar nggak usah terlalu jauh ke dulu gitu ya. Jangan ke dulu, oke. Jangan ke dulu, tapi ke masa-masa pandemi sekarang nih gitu kan. Dimana tadi permintaannya kan jadi nggak tentu tuh gitu ya. Iya benar-benar. Nah, itu apa strategi khusus spesifik yang dilakukan untuk mendapatkan estimasi permintaan pasar? Gitu. Selain tadi mau baca lagi, sorry. Selain negosiasi pembayaran, oke. Terus terang ini yang dihandle sama partner ya. Partner nih paling jago, bukan maksudnya jago dalam bernegosiasi ini dengan vendor. Adjustment apapun dia tuh yang punya seninya tuh, terutama vendor-vendor besar ya. Nah, emang ini ibaratnya apa ya? Ibaratnya membangun hubungan ya, tidak hanya cinta saja, hubungan bisnis tuh juga perlu dibangun pelan-pelan. Di situ emang kita beruntung punya mentor untuk kasih tahu pokoknya apapun yang terjadi selalu jangan pernah ada kecurangan lah di antara hubungan customer dengan vendor. Soalnya kan biasa itu vendor dengan customer hubungannya adalah saling peres ya. Wah, berantem terus intinya. Kalau kita sebisa mungkin kalau janji bayar kapan, bayar sekian. Janji order sekian, order sekian. Soalnya pada akhirnya vendor nih butuh kepastian aja gitu. Mau ordernya turun pun sebenarnya itu mereka udah pasti hitung-hitung resikonya. Tapi yang penting adalah komunikasinya terbuka. Ini lebih ke human relationship. Udah urusannya non-teknis semua nih. Nah, beruntung kita bisa dibilang dalam hal itu cukup fair lah ya. Pada saat vendornya susah, kita coba bantu. Nah, sekarang di saat seperti sekarang justru kita kembali nih minta bantuan vendor. Dan vendor pun mengerti keadaan kita. Soalnya pada akhirnya, mereka kan juga perlu bisnis ya. Yang penting orderan jangan hilang deh. Mau orderannya mengecil berapa, mereka akan terus support. Nah, itu cuma bisa berlaku dengan apabila kita punya relationship yang bagus. Nah, jadi selain reschedule pembayaran, tentunya kita udah kurangin order, kita komit misalkan order 100%, kita udah dari jauh kita bilang ini sampai akhir tahun mungkin kita harus berkurang segini. Nanti begitu kita lihat prospeknya bagus, keadaan mulai membaik, kita akan mulai pelan-pelan ngebangun gitu. Yang penting komunikasinya terjaga gitu, dan di situ kita benar-benar minta tolong bantuan. Mendingan gini kan, mendingan kita diperpanjang nih, ibaratnya kalau kasarnya nyawa kita diperpanjang, yang penting kita hidup kan, walaupun bisnisnya mengecil semua, dibandingkan dipaksain dengan terms masing-masing, satu mati akhirnya nggak ada yang untung gitu. Jadi emang harus cari jalan tengahnya, dan itu butuh soft skill dan itu harus dilatih tuh. Atau cari partner yang jago kayak saya. Oke, berarti memang itu dalam satu hal memang ada kaitannya, ada unsur yang kuat adalah bagaimana tadi membangun situasi win-win berarti ya dengan si vendornya ya gitu ya. Jangan sampai terjebak pada situasi win-lose tadi Mas ya. Di mana yang satu menang, yang satu kalah dan kemudian mati. Nah, tapi kalau secara spesifik Mas juga terkait dengan tadi kembali ke situasi pandemi bahwa kan perlu buat berhati-hati banget mengeluarkan uangnya gitu. Itu salah satunya untuk produksi. Nah, ibaratnya kan gimana caranya Brodo untuk selama masa pandemi ini ya menentukan angka produksi untuk model tertentu gitu supaya jangan sampai produksinya kebanyakan sehingga nggak laku gitu, atau mungkin lakunya agak lama gitu kan. Ya. Nah, gimana cara untuk menentukan si angka itu? Nah, itu mungkin yang bisa dimaksud oleh Mas Aris ya, terkait dengan mengestimasi permintaan pasar. Itu gimana buat nentuin angkanya itu gitu. Menentukan angkanya. Pantesan itu pertanyaan terakhirnya. Jadi kita lagi kerajingan nih sama sistem namanya pre-order. Oke. Kalau lihat website kita tuh mungkin setengahnya udah pre-order. Jadi jadi tadi balik, tapi
sebenarnya pre-order itu udah khas Indonesia ya, tapi gimana kita bungkusnya tuh lebih keren. Di situ kita cerita bahwa kita sadar bahwa keadaan ekonomi bros kita nih, brother-brothernya kita lagi kurang baik, tapi mereka tetap perlu support, yaitu sepatu yang keren dalam menjalani hidupnya. Jadi kita kasih solusi, yaitu di mana tetap bisa dapat sepatu berkualitasnya Brodo, bahkan lebih murah lagi, tapi ada satu yang harus dikorbankan, yaitu waktu. Nah, asal sabar aja sebulan 2 bulan, bisa tuh dapat sepatunya. Jadi yang kita lakukan adalah pre-order. Jadi gimana cara menentukan permintaan ya sesuai dengan yang di-order. Gitu aja. Tapi ini hati-hati banget karena reputasi itu ditaruh di paling utama. Jadi terus terang kita masih ada miss, kayak misalkan ada yang sempat miss 2 minggu, miss seminggu, miss 1-2 hari, itu ada aja teknis-teknis yang nggak bisa kita kontrol. Faktor eksternal semua, dan itu bisa berbahaya. Dan gimana kita bisa kerjasama dengan tim service, tim customer service, tim marketing, itu penting banget. Soalnya ya di situasi seperti sekarang, pre-order jadi bagus karena ya cash masuk di depan, bayarnya nanti-nanti dulu. Dan nggak ada kelebihan stok. Oke. Oke, jadi itu menarik ya, ini pre-order sepatu gitu ya, ini sesuatu yang mungkin meskipun mekanisme pre-order itu udah sering dilakukan, tapi kayaknya buat sepatu belum banyak kali ya gitu, dan itu mungkin akan tadi ya terbukti cukup efektif bagi Brodo di masa seperti sekarang ini berarti ya. Sangat-sangat. Ya? Oke, nice. Oke, thank you Mas Yuka. Nanti saya akan kembali lagi ke Mas Yuka. Sekarang saya mau pindah dulu nih ke Mas Ernest ya. Mas Ernest, ini ada yang bertanya nih, saya tampilkan pertanyaannya. Oke. Nah, Mas Ernest, kalau di marketplace kan ada istilah palu gada, apa lu mau gua ada gitu kan ya. Nah, menurut Om Ernest, apakah itu baik secara bisnis di marketplace? Nah, soalnya kan pasti banyak saingan produk sejenis. Nah, lalu untuk palu gada sendiri, apa tips untuk maintain stoknya? Yang pertama dulu deh, terkait dengan efektif atau tidaknya palu gada ini secara bisnis di marketplace. Silakan. Kalau yang saya lihat ya, kalau banyak yang di marketplace tuh palu gada ya. Tapi kalau ada juga yang as a brand gitu. Jadi kalau as a brand ya nggak palu gada gitu. Ya kalau sebenarnya baik yang mana, dua-duanya baik gitu. Tapi tergantung cara deliver ke konsumennya sih. Jadi kalau pengen yang palu gada biasanya ya bingung bikin brand biasanya gitu. Biasanya yang ngeliatnya. Terus kalau efektif mana, ya dua-duanya efektif sih. Tapi balik lagi, kalau ngomongin brand itu panjang ceritanya gitu, kayak Mas Yuka tadi bilang. Jadi kalau di marketplace ya as a brand, ya itu nggak cuman sekadar jualan doang gitu, tapi harus bikin di media sosialnya pun harus ya bikin cerita-cerita gitu. Tapi kalau di marketplace ya kita nggak usah bikin media sosial dan kita jual apa yang konsumen mau. Ibaratnya kayak kita itu kucingnya atau ikannya gitu. Nah kalau kita ikannya biasanya kucingnya yang nyamperin gitu. Nah kalau palu gada tuh ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau ada kucing biasanya mereka nyamperin gitu. Mereka samperin. Nah, kalau di maintain stoknya yang pasti ya ini yang rada sedikit PR gitu ya. Karena produknya makin banyak, perlu maintainnya lebih detail gitu. Karena kadang yang palu gada ini cuman lihat yang best sellernya aja. Mereka lupa kalau barang-barang kecilnya nggak keluar gitu. Banyak barang matinya di yang kecil-kecil tuh, yang menurut mereka ya kecil dalam artian tuh nggak keluar gitu. Mas Ernest pernah mengalami situasi kayak gitu nggak? Situasi di mana yang laku ya seneng gitu ya, laku kejual, tapi ada banyak barang kecil-kecil yang akhirnya jadi dead stock gitu. Pernah mengalami situasi seperti itu? Oh banyak Mas. Banyak. Oke. Saat itu terjadi apa yang Mas Ernest lakukan? Kita akhirnya bikin promo bundling Mas. Oke. Mas. Dan akhirnya ya barang yang nggak lakunya ya kejual sih gitu. Baik. Kita bikin giveaway gitu. Jadi ya
ya sama aja keluar sih, tapi beda caranya gitu. Oke, nice. Jadi salah dua salah dua strategi tadi adalah dijadikan sebagai bundling ya, sehingga akhirnya keluar juga, atau dijadikan sebagai bahan giveaway ya gitu ya. Iya. Oke, baik, nice, nice, nice. Thank you, thank you. Nah, ada strategi lain terkait dengan maintain stoknya, karena tadi kan Mas Ernest menyampaikan bahwa ini kalau ngomongin retail nih yang paling penting adalah saat ada orang beli, Ada, barangnya ada kan gitu ya. ya. Nah, itu kan mungkin definisi dari maintain stock, gitu, memastikan barangnya selalu ada. Nah, boleh dong tips spesifiknya apa nih supaya memastikan barangnya selalu ada saat orang mau beli, kan? Nah, yang pasti satu, kita harus posisikan diri kita sebagai distributor, distribusi, atau retail. Karena kalau distribusi ya pasti kita stoknya kan banyak tuh. Nah, kalau kita sebagai retail, ya retail quantity berapa nih? Kan ada minimart, ada supermarket nih. Nah, kalau kita minimarket ya berarti stok ya sesuai kemampuan kita lah gitu ya. Dan kita posisiinnya user yang mau beli itu kayak minimarket atau supermarket gitu. Oke. Nah, itu nanti memang berhubungannya sama harga jual produk sih. Oke. Gitu. Jadi kalau apa ya, kalau di marketplace tuh kan saingan harga udah pasti kelihatan lah ya. Nah, Udah pasti jor-joran gitu. betul. Nah, sekaligus nih, ini karena ngomongin perang harga, langsung saja saya tampilkan pertanyaan berikutnya. Ya, karena ini sesuatu yang kayaknya pasti terjadi ya, gitu ya. Nah, gimana kalau, nah gini pertanyaan pertama dulu nih, ya, perang harga pasti terjadi. Pertanyaan pertama saya adalah, Om Ernest ikutan perangnya apa enggak? Gitu dulu. Saya enggak sih, saya yang enggak. Oke. Oke, kalau nggak ikutan perang berarti ada strategi lain yang dilakukan. Apa strateginya? Silakan. Sebenarnya sih kalau dibilang perang harga enggak, tapi saya ngikutin aja gitu. Ya. Kalau definisinya perang harga di sana jual 10.000, saya 9.000 gitu ya. Karena 8.000 saya turun lagi jadi 7.000 gitu. Nah, balik lagi kalau saya sih pengen setiap orang yang beli ke saya dapat apa ya? Dapat ceritanya gitu. Memang yang jadi masalah tuh kalau yang saya lihat gitu ya, kalau banyak yang jual itu cuman kalau di packing tuh cuman ya gitu aja gitu. Nah, kalau kita banyak sisipannya tuh, sisipan kata-kata apa motivasi, sisipan bingkisan atau apa gitu. Jadi kadang ya itu ekspektasi yang di luar apa ya konsumen prediksi kan. Kadang mereka beli saya mungkin cuma beli seblak gitu. Tapi ternyata pas datang seblaknya ya dapat juga apa gift card gitu. Ya mereka jadi senang gitu. Jadi kalau saya sih nggak ngikutin yang perang harga ya, karena kalau perang harga dulu pernah saya ikutin dan capek sih Mas. Akhirnya kapok kayak gitu ya? Iya. Udah nggak lagi ya? Gitu. Iya, secara kuantiti sih memang banyak penjualannya gitu, tapi cuman punya datanya doang gitu. Dan harganya nggak bisa up lagi kan. Iya. Kalau kata orang Sunda mah nggak batina gitu ya, nggak ada untungnya gitu ya. Terang gitu. Gitu ya. Oke, baik. Oke. Nah, masih ke Om Ernest nih. Nah, pertanyaan ini bagus banget nih masalahnya nih. Nah, ada strategi kah untuk memprediksi jangka waktu penjualan barang, kapan naik, kapan turun? Nah, karena ini akan mempengaruhi decision making nantinya. Nah, ini pertanyaan yang sebetulnya mungkin berlaku juga nih buat Mas Yuka ya. Kalau Om Ernest kan barang keseharian kayaknya mungkin lebih cepat gitu ya. Polanya kan beda nih dengan Mas Yuka yang kalau sepatu kan lebih jangka panjang. Tadi saya ke Om Ernest dulu nih. Gimana kalau Om Ernest strateginya kayak gimana untuk memprediksi ini? Jujur sih nggak ada apa ya, nggak ada ekspektasi ini yang apa ya, kayak kemarin waktu di bulan Maret sama April tuh kita apa ya, nggak prediksi kalau mixer itu laku Mas, mixer mini. Mixer mini yang buat dalgona coffee itu. Nah, itu kita nggak ekspektasi kalau itu laku banget, dan pas ternyata itu booming banget gitu pas momen itu tuh. Dan
kalau yang pasti kita pastiin sama supplier kita stoknya mereka aman atau enggak gitu. Karena yang tadi relasi ya, kalau kita tahu biasanya kelihatan sih kalau udah mulai naik tuh, kalau di marketplace tuh tiap hari tuh ada penjualan tuh 1-2 biji atau 3 biji. Nah nanti prediksi biasanya udah 3 hari 4 hari ini kok makin naik nih si quantity yang mereka beli nih. Nah mulai jaga-jaga karena dulu pengalaman juga waktu pas ini spinner Mas. Nah spinner itu salah beli. Jadi nggak jalan. Fidget spinner itu? Iya fidget spinner. Waktu tahun kemarin. Ya. Jadi waktu kemarin kan ada fidget spinner tuh dan ternyata barang masuknya pending tuh. Udah pending, kita kok kehilangan momentum. Cuman ya pas dari situ juga kan dulu booming tuh ya fidget spinner ya. Terus kita coba masukin lah, terus udah pas masukin ternyata pas kita beli nggak keluar, maksudnya udah momentumnya ternyata udah lewat gitu ya, udah lewat lebaran udahan gitu. Nah, ya memang yang kayak gitu kan nggak bisa diprediksi ya, tapi ternyata saya nemuin polanya tuh nemuin polanya tuh biasanya viral gitu, sesuatu yang viral dulu di media sosial itu jadi impact ke sales sih. Oke, baik. Oke, nice. Oke, jadi kalau Mas Ernest tadi ya, karena barang-barangnya yang perputarannya lebih pendek, lebih cepat ya, jadi faktor viralitas menjadi sesuatu yang pengaruh banget ya Mas Ernest ya. Begitu viral, harus segera disediain tuh barangnya gitu ya. Kalau terlambat, ya kayak si fidget spinner itu nanti udah lewat momentumnya. Gitu. Oke, jadi faktor mengamati viral itu menjadi faktor kunci berarti bagi Mas Ernest. Nah, kalau Mas Yuka gimana nih? Kalau sepatu kan bukan sesuatu yang kayaknya ya, bukan sesuatu yang viral, langsung kan enggak ya gitu ya. Nah, Mas Yuka gimana? Polanya mungkin akan beda nih. Kita sih selama orang masih punya kaki ya, kayaknya akan selama kita jalan pakai kaki dan selama masih keluar rumah kayak demand sepatu akan ada. Cuman tadi demandnya nggak tiba-tiba naik 100 kali lipat dalam sebulan. Jadi demandnya pasti ada dan emang pertarungannya beda. Pertarungan kita di branding, di desain dan gitu-gitu. Tapi emang nature bisnis sepatu juga unik. Ibaratnya cowok itu rata-rata dalam setahun itu maksimal ya, rata-rata ya. Beli sepatu itu 2 maksimal. Ada yang beli sepatu setahun sekali, ada yang bahkan bisa 2 tahun sekali. Ada yang bisa punya 13 dalam setahun, macam-macam. Tapi rata-rata itu 2. Dan biasanya itu pas Lebaran belinya. Nah, jadi kan ada lagunya ya, sepatu baru Alhamdulillah. Oke, di hari raya. Nah, betul. Entah kenapa belinya itu selalu pas Lebaran. Jadi emang terkadang penjualan kita itu emang peak-nya itu pas Lebaran. Setelah Lebaran sebulan 2 bulan itu pasti turun. Standar seperti retail yang lain nanti akhir tahun pelan-pelan akan naik lagi sering dengan libur akhir tahun. Karena kita nggak jual sepatu anak, pas back to school pun kita tidak pengaruh. Itu yang cycle panjang. Cycle kecilnya itu biasanya gajian. Jadi ada tengah bulan, awal bulan, akhir bulan. Itu udah pattern-nya itu nggak akan jauh-jauh dari bertahun-tahun lalu sampai sekarang, nggak jauh-jauh gitu-gitu aja. Jadi penting tuh kayak misalkan mengamati data pun kalau diamati tengah bulan misalnya ya, tanggal kering istilah kita, ya jangan di-compare sama data pas gajian, pasti beda. Compare-nya sama data di bulan lalu atau data di tahun lalu gitu. Jadi penting tuh mengamati tren seperti itu dan masing-masing benda itu beda-beda kan nature-nya, dari makanan, bahkan sirup, korma, sepatu, hijab, macam-macam tuh beda-beda. Nah, yang penting adalah gimana kita bisa nge-map demand-nya, cycle. Oke, nice. Nah, menarik ya, berarti ini insight dari kedua, meskipun sama-sama retail gitu ya, tapi polanya ternyata beda, sehingga strateginya pun beda-beda. Nah, itu tadi adalah terkait dengan strategi untuk memprediksi ya jangka waktu penjualan barang kapan naik, kapan turun. Nah, Mas Ernest dan Mas Yuka, nah ini ada pertanyaan yang spesifik nih ya. Ini pertanyaan yang sebenarnya ditujukan ke Mas Yuka, tapi saya pikir ini pun nanti bisa dijawab nih oleh Mas Ernest ya. Pertanyaannya apply juga nih Mas Ernest.
Saya ke Mas Yuka dulu. Mas Yuka pakai Brodo, apakah pakai jurnal atau tidak? Ini yes no question. Pakai enggak? Pakai dong. Oke. Nah, kalau versinya Mas Yuka ya terkait dengan stock management, gitu kan ya. Nah. Bagaimana penggunaan jurnal itu bisa membantu Brodo dalam memanage stok sepatunya Brodo? Silakan Mas Yuka. Ini pakai dong, tapi, nah ada tapinya. Tapi. Nah ini mungkin contoh buruk ya. Contoh yang bisa jangan ditiru. Buat kita itu financial tuh yang terakhir, apalagi financial report ya. Itu udah paling terakhir tuh perhatiannya. Kita tuh fokusnya desain, marketing, produk, pokoknya yang seru-seru, produksi. Financial tuh udah terakhir-terakhir, karena kita juga bukan orang finance. Ya akhirnya kesandung. Kita tuh pakai software sejuta umat, namanya Microsoft Excel. Jadi, you know lah, kacau tuh, chaos. Tapi akhirnya start dari tim, mulai dibenahi, pelan-pelan dibangun sistem pencatatan yang baik, baru setelah kita punya basis pencatatan dan sistem yang baik, kita transisi ke software. Jadi, kita pun baru mengadopsi sistem jurnal setelah bertahun-tahun, dan ini adalah contoh yang tidak baik untuk ditiru sebenarnya. Kalau boleh ngulang lagi, mungkin financial report yang menjadi salah satu perhatian. Soalnya kita nggak tahu, wah ini ada bocor di mana. Bocor maksudnya kok ada perbedaan balance sheet, ada perbedaan cash, inventory, dan itu ya pembelajaran berharga kita ya di awal-awal. Yang untung kita sadar sekarang ya, sudah tobat. Oke, Mas Yuka sendiri apakah menggunakan jurnal yang versi ada stock manajemennya? Kebetulan karena sistem kita itu yang dari sisi e-commerce-nya itu udah rooted banget sama operation, jadi emang kita pakai sistem yang bawaan dari si e-commerce itu. Jadi platform yang kita pakai, dan itu udah ibaratnya sudah terhubung lagi dengan vendor, terhubungan lagi dengan supplier, jadi dan khusus dipakai untuk bisnis model kayak Brodo. Jadi udah sangat tercustomize banget. Wow. Nah, jadi nunggu nih versi jurnalnya nih, soalnya ya kalau ada solusi yang lebih simple dan lebih baik dan tentunya lebih affordable ya, kita siap pindah, siap selingkuh. Saya suka banget nih. Kalau UKM tuh pasti mikirnya gitu ya. Kalau ada solusi lain yang sama efektifnya dengan harga yang lebih affordable, nah kan gitu ya. Iya. Itu kita banget gitu ya. Apalagi lokal. Apalagi lokal ya. Jadi ada kebanggaan menggunakan produk dalam negeri lokal ya Mas Yuka ya. Oke. Thank you Mas Yuka ya terkait dengan share ke kita tentang bagaimana penggunaan jurnalnya. Mas Ernest nih gimana? Yes no question dulu berarti ya. Pakai jurnal atau tidak? Belum Mas. Belum. Oke. Nah, jujur aja belum. Oke. Nah, kalau gitu tadi kan sudah mendapatkan penjelasan mungkin ya mengenai jurnal. Nah, kira-kira kalau Mas Ernest nanti memutuskan pakai jurnal, itu disebabkan oleh fitur yang mana sih yang paling menarik bagi Mas Ernest? Yang tadi Mas, koneksi sama marketplace. Terkoneksi dengan marketplace ya? Tuh, karena selama ini kita input penjualannya manual Mas. Jadi manual ke sistem ya manual banget lah gitu. Tapi kalau jadi kita pengennya sih memang ada satu platform yang kita kalau upload stok atau upload produk tuh dari satu platform aja gitu. Oke. Kadang kalau kita punya mungkin di Tokopedia kita punya 3 toko, di Shopee punya 2 toko. Nah itu kan edit stok tuh PR banget gitu. Apalagi kalau SKU-nya udah sekarang sih udah nyampe hampir 1000 SKU ya. Jadi serius 1000 SKU. Oh my god. Ya kan kita jual ya mungkin kayak seblak itu kita punya 5 varian gitu. Terus keripik singkong juga kita punya beberapa brand gitu dan beberapa varian gitu. Ya kalau misalkan itu bisa difasilitasi oleh tadi jurnal, karena saya nanya-nanya ke yang lain juga masih belum bisa gitu. Ada yang mahal banget tapi tetap juga nggak bisa gitu. Oke, baik. Jadi itu justru jadi fitur penentu ya bagi Mas Ernest ya. Kalau jurnal itu udah on ya, fitur yang itu udah dijamin tuh ya, langsung pakai jurnal Mas Ernest ya. Iya betul. Oke, nice. Oke, luar biasa. Oke, baiklah teman-teman sekalian. Nah,
ini sebetulnya masih ada 2 pertanyaan nih, namun sayang sekali tentu saja hal yang membatasi kita adalah waktu ya teman-teman sekalian. Jadi mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab, namun teman-teman sekalian mungkin bisa berhubungan langsung dengan Mas Ernest maupun Mas Yuka lewat medsosnya masing-masing ya. Tadi sudah sempat ditampilkan juga atau bahkan tadi ada nomor telepon juga yang ditampilkan. Silakan nanti bisa tanya langsung kepada beliau. Namun sekarang sebagai penutup nih ya, silakan masing-masing Mas Ernest dan Mas Yuka menyampaikan pesan utama yang pengen Mas Ernest dan Mas Yuka sampaikan kepada teman-teman peserta kali ini. Silakan Mas Ernest dulu. Kalau saya sih simpel aja, jangan menyerah karena di depan sana masih ada matahari yang cerah gitu. Nice. Jadi jangan pernah menyerah ya, karena di depan sana ada matahari yang bersinar cerah gitu. Iya. Oh, itu pantun banget ya. Pantun. Ada rimanya itu ya. Oke, thank you Mas Ernest. Mas Yuka gimana? Masih mikir. Cuma ini aja deh sih. Ya. Utamanya apa? Pesan utamanya cash flow, inventory, tolong diperhatikan. Dan jangan lupa berdoa dan bahagiakan orang tua. Oh, keren banget. Oke, luar biasa. Ini kita kasih aplaus dong buat kedua pembicara kita ya, Mas Yuka dan Mas Ernest. Thank you, makasih banyak Mas Yuka dan Mas Ernest ya atas sharingnya, insightful banget ya. Dan semoga Mas Yuka dan Mas Ernest tetap dikaruniai kesehatan dan bisnisnya semakin maju ya, sehingga nanti bisa memberikan manfaat dan lebih banyak orang lagi ya. Dan makasih banyak Mas Yuka dan Mas Ernest, dan saya juga ingin mengucapkan makasih juga kepada Jurnal yang sudah memfasilitasi proses belajar kita kali ini ya, luar biasa banget. Thumbs up buat teman-teman Jurnal. Kita nantikan event Jurnal Entrepreneur berikutnya ya. Dan teman-teman sekalian, ucapan makasih juga saya ucapkan kepada audiens ya, luar biasa semangat belajarnya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pembelajaran yang bermakna yang bisa teman-teman terapkan di bisnis teman-teman masing-masing setelah ini. Dan dengan demikian dari saya, setelah ini akan mengembalikan kembali kepada MC kita, yaitu Mbak Julia ya dari Jurnal. Makasih banyak, saya pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Kembali kepada teman-teman Jurnal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Fahmi, Mas Yuka, Mas Ernest sekali lagi gitu ya dari Jurnal. Banyak banget nih insight-insightnya tadi ya. Akhir kata Julia pamit dari acara hari ini. Terima kasih dan kita ketemu lagi di acara berikutnya. Itlah sendiri adalah sebuah brand makanan. Kita menjual food and beverage, tapi kita memfokuskan pada nasi box, di mana satu box ini terdiri dari nasi, telur goreng, sama ayam goreng dengan 3 balutan saus. Model bisnis kita lebih ke fast food, kita bukan junk food, jadi kita lebih efisien, lebih cepat, dan model bisnis kita lebih ke deliveries and also dine-in. Kalau dari Itlah, kita mulai dari food deliveries-nya sendiri, kita bergantung terhadap Grab Food, terhadap Gojek, terhadap GoFood. Terus kita juga menggunakan sistem Jurnal untuk semua accounting kita. Jadi mulai dari finance sampai ke sistem accounting, kita semua udah berhubungan langsung. Karena Jurnal juga connect ke sistem POS kita, yaitu Mokapos. Fitur yang kita pakai untuk Jurnal sendiri sih sangat spesifik ya, kita menggunakan sistem accountingnya, jadi mulai dari profit and loss data, terus semua data sih, mostly bahkan perhitungan untuk bahan, stok, COGS, semua itu kita sangat bergantung terhadap Jurnal. Makanya itu sangat memudahkan kita ketika membuat laporan. Laporan dari Jurnal yaitu yang keluar adalah kita sebutnya P&L, which is profit and loss. Kita bisa menentukan berapa persen yang bisa kita gunakan untuk kedepannya sebagai budget marketing, seperti itu. Makanya Jurnal membantu kita banget dalam hal mendata semua accounting kita, pemasukan, pengeluaran, bahkan ke detail sampai ke petty cash, that kind of